kita Romo Aldo yang di JCC membahas tentang kata Allah yang ada di terjemahan Bible, terjemahan bahasa Indonesia tentunya. Sudah ada ribuan kata Allah di sana. Sumbernya dari mana? Itu intinya di sana nanti akan dibahas oleh Romo Aldo dan dibantu dengan gurunda kita Zulkifli Amabas. Tentu diskusi ini sangat menarik untuk kita semua agar apa Muslim semakin kuat keimanannya. Saudara-saudara Kristen juga akan lebih tahu bahwa ternyata kata Allah itu sumbernya dari sini yang ada di terjemahan. Kira-kira begitu. Saya beri kesempatan pertama kepada Romo dulu untuk opening statement. Silakan Romo. Ya, selamat malam. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saudara-saudara yang terkasih, ya, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk tema yang menarik. Ya. Temanya adalah apakah LAI salah karena mencatat kata Allah ribuan kali di dalam terjemahannya. Ini beberapa kali saya diundang diskusi dengan teman-teman Kristen dan non-Kristen di dalam hal ini, ya. Termasuk tadi siang atau tadi sore, ya, saya berdiskusi. Cuma sayangnya di Zoom Kristen itu saya tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi penjelasannya secara sepihak sehingga audiens tidak menerima data secara lengkap, ya. Saya berharap Zoom ini bisa memberikan keleluasaan, ya, setiap orang yang mau berargumen diberikan waktu kesempatan supaya audiens ini bisa tahu gitu apakah LAI ini benar atau salah gitu, ya, karena ini penting, ya. Salah atau benarnya orang kan dilihat dari aturan yang dilanggar. Kalau misalnya aturannya nggak dilanggar berarti kan dia nggak salah gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu juga aturan yang mana yang dilanggar. Aturan itu aturan namanya apa, tahun berapa diberlakukan di Indonesia, ya. Jadi kita mesti tahu aturannya. Karena Indonesia adalah negara hukum. Termasuk dalam hal menerjemahkan. Itu nggak boleh sembarangan, ya. Bukan karena kita orang Indonesia, lalu kita bisa pakai Google dan terjemahan kita sudah otomatis benar gitu. Ini belum tentu seperti itu. Jadi, ya, untuk tahu bagaimana menerjemahkan yang baik dan benar itu harus sesuai dengan protokol yang ada. Ya, di Indonesia ini ada 2 aturan yang bisa kita jadikan pedoman pada saat kita menerjemahkan. Mau menerjemahkan dokumen teologia ataupun non teologia, ya, mau terjemahan dokumen hukum kayak, ya, jurnal-jurnal ilmiah, arkeolog, biologi dan yang lain-lain, yang namanya menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, protokolnya ada, aturannya ada, nggak boleh sembarangan, ya, termasuk menerjemahkan teologi, ya. Ada 2 hal penting yang perlu dipahami, ya, sebagai pedoman. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua adalah PUEBI, Peraturan Umum, ya, Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI dan KBBI. Nah, siapapun yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harus tahu ini, ya. Jangan berpikir contohnya seperti ini nih, saya gitu kan, oh saya punya jemaat ada 7 juta orang di Indonesia, lalu saya menerjemahkan nih, ya, menerjemahkan kitab kuno ke dalam bahasa Indonesia, tapi ngasal gitu kan. YHWH saya ganti ubluk-ubluk gitu, ya. Elohim saya ganti o gitu. Jadi ubluk-ubluk o, ya, disembah di dalam jemaat saya. Nah, jemaat saya karena nurut sama saya, udah itu yang jadi patokan. Nah, jadi saya ini tidak bertanggung jawab sebagai penerjemah yang baik. Nah, perlu dipahami, ya, kalau bahasa Indonesia itu hanya satu. Ya, nggak ada bahasa Indonesia versi Romo Aldo, itu nggak ada. Jadi apa yang saya tadi
sudah sampaikan sebagai contoh ya, kubluk-kubluk OO itu terjemahan yang salah. Ya, tidak ada bahasa Indonesia versi Romualdo, tidak ada bahasa Indonesia versi Handi Selebes, nggak ada itu. Betul. Ya, versi MUI, versi NU, ya, versi Kelenteng Tio Samcong, ya, nggak ada. Ya, juga tidak ada bahasa Indonesia versi LAI. Bahasa Indonesia itu hanya satu, jadi mari kita hormati protokol atau tata bahasa yang ada, ya, seperti yang saya tadi utarakan, KBBI dan PUEBI itu dengan baik. Ini adalah pembukaan dari saya, ya, yang nantinya saudara-saudara bisa bertanya jawab saya, yang intinya adalah LAI ini salah, gitu. Karena sudah mencatat kata Allah ribuan kali di dalam terjemahan. Sekali lagi, ya, salah karena saya tahu aturan dan itu memang dilanggar dan itu memang sudah diakui oleh Pak Anwar Chen. Oke, itu yang pembukaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo atas opening statement yang mantap ya. Untuk teman-teman Kristen di luar sana yang ingin berdiskusi, linknya sudah saya ping di Andi Selebes Channel, di Zulkifli M. Abbas juga ada linknya di sana, Zulfikar Official, Denopa Channel, yang JCC dan Pejuang Tauhid, semuanya, jurnalis Muslim juga semuanya sudah linknya ada di sana. Teman-teman Kristen yang ingin naik diskusi di sini silakan. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Gurunda kita, Zulkifli M. Abbas. Silakan Gurunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik nama yang maha suci lagi maha tinggi, yang kemudian memberikan kitab sebagai pedoman hidup manusia. Salam serta taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi khatan nabiyyin bagi seluruh umat manusia yang mengimani beliau sebagai utusan Allah ke atas muka bumi ini. Baik, terima kasih banyak Bang Handi. Saya ucapkan salam hormat kepada saudara saya, Romo Aldo ya. Terima kasih telah mengangkat tema ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi yang baik terhadap umat ini supaya tidak lagi kemudian menggunakan nama-nama yang disucikan di dalam ajaran agama Islam, kemudian diambil dengan digunakan serampangan pada bukan tempatnya. Gitu. Saya memulai bahwa kenapa nama itu penting, kenapa manusia itu diberi nama, kenapa kemudian setiap manusia dilahirkan itu memiliki nama. Lalu kemudian kenapa Nabi Adam alaihissalam begitu dicipta diberikan nama-nama terhadap seluruh makhluk. Alasannya karena nama itu adalah satu arti yang sangat luar biasa, satu yang sangat penting pada sesuatu yang memiliki nama itu sendiri. Paling tidak orang tua memberikan nama kepada anaknya untuk membedakan antara anak yang satu dengan anaknya orang lain. Nah, demikian juga dengan nama Tuhan atau nama sesembahan kita. Paling tidak, nama itu akan dapat membedakan antara sesembahan kita, sembahan umat Islam, sembahan umat Kristen. Karena ini adalah dua agama yang masing-masing memiliki sembahan yang berbeda. Kalau kemudian ada sahabat Kristen, ya ini pengalaman saya di lapangan, selalu tidak mempermasalahkan nama. Dia mengatakan, mereka ini mengatakan, ya kita itu mau menyembah kepada Tuhan katanya, bukan menyembah nama. Melalui konten ini saya katakan bahwa sekalipun ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, tetapi menurut kitab Al-Quranul Karim dan juga kitab yang diimani oleh orang-orang Yahudi, ya Bani Israel, yang kemudian kita gunakan terjemahannya hari ini untuk kita saling belajar satu sama lain, nama itu adalah satu hal yang sangat penting bagi pencipta alam semesta. Saya mengawali dengan Nehemia misalnya, Nehemia 9 nomor 5.
terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Ayub 1 nomor 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalam Tuhanku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 96 nomor 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Mazmur 100 nomor 4. Masuklah ya melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 103 nomor 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi gini, kalau teman-teman Kristen ini mau mendudukkan perkara ini dengan baik, bukan mendudukkan ego lebih utama, maka kudu wajib mendudukkan apa yang tertuang di dalam kitab sahabat Kristen. Terpujilah namamu yang mulia. Kalau kemudian sembahan umat Islam itu dianggap sebagai bukan Tuhan, lantas kenapa namanya diambil untuk mendudukkan Tuhan kalian yang begitu mulia menurut pandangan Nehemia? Terpujilah namamu yang mulia. Terus kenapa kemudian nama yang mulia itu Anda ganti dengan panggilan Allah? Yang mana panggilan Allah itu diambil dari kata Allah. Yang mana kata Allah itu adalah sembahannya umat Islam. Maukah Anda, relakah Anda menjadikan Tuhan yang Anda muliakan, yang namanya harus dipuji sepanjang zaman, dengan nama yang disembah oleh umat Islam? Kan itu perkara, itu masalah yang ada sekarang. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Nehemia 9 nomor 5. Kenapa nama yang begitu mulia kemudian Anda ganti dengan sebutan namanya Tuhannya, sembahannya umat Islam? Padahal perkara ini sangat jelas. Kalau mengimani bahwa Tuhannya umat Islam itu bukanlah pencipta alam semesta. Kalau di dalam Al-Quran kan sudah sangat jelas. Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yang maha raja di raja, yang maha suci, Al-Quddus, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini jelas bahwa ketika Anda mengambil kata Allah, berarti bolehkah saya mengatakan bahwa Anda memuji Tuhan saya? Tentu Anda nggak mau. Karena itulah kemudian ada baiknya kalau Tuhan saudara saya adalah Yahweh, silakan gunakan kata Yahweh. Kalau Tuhan Anda adalah Elohim, silakan gunakan kata Elohim. Kalau nama Tuhan Anda adalah Adonai, silakan dengan hormat ganti kata Allah menjadi Adonai atau menjadi Yahweh. Bukankah sepanjang sejarah kita selalu berdialog, Allah selalu dihujat, Allah selalu dinistakan, Subhanahu wa Ta'ala selalu disudutkan, dan semua caci makian selalu terlontar kepada Allah. Tapi kenapa kemudian nama yang harusnya Anda sucikan di dalam penjabaran data-data yang ada Anda, sahabatku Kristen, kenapa Anda ganti dengan sebelah Tuhan Bani Israel, kitab yang Anda anggap suci? Jangan ngambil kata Allah. Kalau hanya alasan karena orang Arab lebih dulu, Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah, saudaraku, sahabatku, Anda sedang tidak di Arab, Anda sedang di Indonesia. Maka tidak layak kemudian hal itu Anda jadikan sebagai alasan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah memberikan gambaran jelas ke dalam kitab Anda. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berarti kalau Anda menggunakan nama Allah, berarti Anda mengakui Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang benar. Selamat datang kepada kebenaran. Demikian untuk sementara, silakan. Terima kasih Bang Joma. Silakan Romo Aldo. Ya, terima kasih Bang Joma untuk paparannya. Rekan-rekan baik yang Muslim dan yang Kristen atau agama yang lain ya, di Indonesia ini sekali lagi ya, kita punya bahasa persatuan.
bahasa Indonesia. Jadi yang mengikat kita yang berbeda-beda agama, beda-beda ras keturunan, budaya, punya bahasa lokal masing-masing, yang menyatukan kita itu adalah salah satunya adalah bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, orang dari Sabang sampai Merauke punya beragam perbedaan, tapi satu ya di dalam Nusantara ini dipersatukan lewat bahasa. Bapak-bapak bangsa kita, our founding fathers ya, telah menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sejak 1928 pada saat terjadi peristiwa penting Sumpah Pemuda. Ya, jadi saat itu sebelum Indonesia merdeka 1945 memang sudah dicanangkan bahasa persatuan kita bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, ya, tapi bahasa Indonesia. Ya. Lalu 1945 Indonesia merdeka, kemudian disusunlah Undang-Undang Dasar kita ya, yang menyatakan di dalamnya ya, tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya. Lalu bahasa itu ya, seperti bahasa-bahasa yang lain, memang mengalami evolusi. Ya, kalau dulu ada yang disebut ejaan Republika, ya, kemudian ada ejaan yang disempurnakan. Lalu sekarang ini berubah sejak 2016 ya. Bahasa Indonesia Peraturan Umum Ejaan PUEBI, Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, jadi ya kita ya sebagai anak bangsa harus menghormati apa yang sudah dicanangkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini. Kita harus mewariskan dan melestarikan bahasa Indonesia ini sampai kapanpun. Ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan menghormati segala aturan yang sudah ada. Yang kita ini diajarkan sejak kita di bangku SD. Gitu ya. Sejak SD kelas 1 kita sudah diajarkan. Ya. Ada pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan ya, kalau kita sampai duduk di bangku kuliah pun ya, itu ada satu SKS untuk bahasa Indonesia. Supaya pada saat kita menulis skripsi atau tugas akhir, itu nggak ngawur-ngawuran gitu. Semua ada protokolnya pada saat kita melakukan itu. Ya. Jadi mari kita lestarikan terus ya bahasa persatuan ini. Jangan kita membuat aturan sendiri. Jangan kita membuat definisi kita sendiri gitu kan. Dari Sabang sampai Merauke tahu nih, bangku itu ya kita dudukin. Jangan karena ya, wah kita punya bawahan, kita punya jemaat atau umat ada jutaan, kita terjemahkan, oh chair itu kita terjemahkan jadi kerupuk di Indonesia. Nggak bisa gitu. Itu namanya memecah belah. Kalau udah membuat definisi yang berbeda, itu sudah memecah belah. Nah inilah yang dilakukan secara tidak sadar, ya saya garis bawahi ya, secara tidak sadar oleh penerjemah LAI. Ya, mereka nggak sadar. Pada saat mereka menerjemahkan kitab PL Ibrani ke dalam bahasa Indonesia, kitab PB Yunani ke dalam bahasa Indonesia, mereka membuat definisi sendiri. Ya. Kalau saudara-saudara bertanya, apa sih definisi Allah? Apa sih definisi Tuhan? Apa definisi Tuhan? Tuhan ya. Itu setiap penerjemah pasti punya definisinya masing-masing. Bahkan Tuhan huruf besar semua sama Tuhan T-nya besar, yang lainnya kecil, itu punya perbedaan makna. Begitu juga Allah. Huruf besar semua, Allah huruf kecil semua, sama Allah hanya doang yang besar, itu
perbedaan maknanya juga mereka buat juga. Jangan heran kalau umat Kristen juga dibuat bingung. Ya. Saya diskusi sama banyak orang Kristen, saya tanyain definisinya apa. Misalnya di dalam ruangan Zoom seperti ini ada 5 orang Kristen gitu ya. 5-5-nya tuh punya definisi yang berbeda-beda loh. Kalau saya tanya Allah itu apa, Tuhan itu apa, Tuhan itu apa. Padahal ya, kalau kita mau melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tinggal lihat aja KBBI itu apa sih isinya itu, definisi Allah itu apa, definisi Tuhan, definisi Tuhan itu apa. Tinggal lihat di KBBI, itulah yang kita pakai. Dengan begitu kita bisa melestarikan bahasa persatuan. Kita tidak menjadi agen-agen pemecah belah bangsa ini. Dengan menyatakan Tuhan huruf besar artinya ini, Tuhan huruf kecil artinya ini, Allah huruf besar, Allah huruf kecil, punya arti berbeda. Secara tidak sadar, ya, tim penerjemah LAI itu sudah melakukan hal yang memecah belah. Dan memang faktanya jadinya terpecah belah. Ya. Yang meyakini ya, Allah itu adalah gelar, bukan nama, itu hanya sebagian Kristen di Republik ini. Kalau kita tanya ke orang Hindu, orang Buddha, ya kita bertanya kepada orang Konghucu, ya, mereka akan sadar kok, mereka akan tahu Allah itu adalah nama. Tanya aja, ya. Kalau saya buat kalimat ya, Budi menyembah Tuhan Allah setiap hari. Dari Sabang sampai Merauke akan tahu Budi ini bukan umat Hindu pasti. Ya, bukan umat Buddha, bukan umat Kristen. Karena di situ ditulis ya, Budi menyembah Tuhan Allah setiap hari. Apalagi kalau saya tambahkan keterangan tempat di masjid. Gitu ya. Pasti orang itu akan berpikir, oh ini Budi ini adalah seorang Muslim. Tapi oleh teman-teman yang tadi saya bilang, sebagian Kristen yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka akan bilang Tuhan Allah itu adalah YHWH Elohim. Ini yang saya pikir ini sudah salah kaprah. Itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kembali ke Bang Joma. Silakan. Baik, terima kasih ya atas paparan dari Romualdo ya, bahwa betul ya paragraf terakhir yang sahabat saya ini ungkapkan itu sangat benar, bahwa ketika ada pengucapan kata Allah, maka itu sudah jelas identik dengan umat Islam. Karena itulah kemudian saya mencoba untuk membangun bagaimana kemudian sahabat-sahabat Kristen itu bisa satu padu di dalam penyebutan Tuhan, supaya ada pemisah di antara umat Islam dan umat Kristen. Kenapa hal ini harus saya suarakan dan sering saya suarakan? Karena di dalam konsep iman Islam itu diterangkan di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah, kita ambil salah satu ya, di dalam surah Araf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Jadi merujuk kepada nama Allah itu sendiri. Wazzarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya bahwa sang pemilik nama itu memiliki sifat, memiliki nama-nama terbaik, maka perintahnya bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, menyebut kembali kepada nama Allah itu sendiri. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bukan tanpa dasar, bukan karena tendeng aling-aling, bukan karena ego, kemudian saya dan juga teman-teman meluruskan hal ini bukan tanpa alasan gitu. Yang kedua yang tadi itu,
yang sangat mendasari itu, bahwa perintah yang ada di dalam kitabnya teman Kristen yang mereka sebut Perjanjian Lama, itu nyata diterangkan bahwa nama Tuhan itu harus mereka puji, nama Tuhan mereka itu harus mereka muliakan, mereka harus sucikan, mereka harus dudukkan, mereka harus hormati. Karena itulah kemudian harus menentukan ya aspek penamaan terhadap sembahan yang mereka sahabat Kristen imani sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang betul-betul tidak ada lagi ambigu di dalamnya. Kalau disebut Allah, meskipun mereka ucapkan dengan sebutan Allah, tapi tulisannya tetap aja Allah. Sementara di dalam kitabnya Bani Israel yang sahabat Kristen sebut dengan sebutan Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru, itu tidak ada kata Allah. Nanti di Indonesia inilah kemudian baru Tuhan mereka itu disebut dengan sebutan Allah. Karena itulah kemudian ada Romo Aldo, kemudian saya juga ada menyampaikan, yuk mari kita dudukkan. Karena nama terhadap apa yang kita imani itu adalah wajib hukumnya kita muliakan. Wajib hukumnya kita puji seterusnya. Karena itu adalah perintah. Mazmur 96 nomor 2. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang ada daripadanya dari hari ke hari. Artinya tidak boleh disepelekan. Orang mau kebaktian, orang mau beribadah di gereja, kudu wajib mengusung nama Tuhan yang mereka imani sebagai Tuhan. Jangan ngambil kata Allah yang mereka tidak imani sebagai Tuhan. Rancu jadinya, seakan-akan bahwa orang-orang ini tidak percaya diri dan tidak percaya kepada apa yang tertulis di dalam kitabnya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Tuh, ada perintah untuk memuji kepada asmanya. Sama yang tertuang di dalam apa yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Jadi ada perintah untuk kemudian memuji, memohon, menyebut menyebut dan juga memuliakan nama Allah itu sendiri. Ada perintahnya. Jadi umat Islam itu tidak pernah menyebut kemudian Tuhannya dengan sebutan lain selain daripada lingkaran Asmaul Husna itu sendiri. Nah, kita berharap supaya teman-teman Kristen juga mendudukkan itu semua di dalam kaidah iman, terutama kepada esensi yang mereka sembah dengan mengagungkan, memuliakan, memuji nama esensi pencipta yang mereka imani. Ini sebenarnya yang harus diluruskan. Nah, bukan berarti kita ini saling menyalahkan satu sama lain. Bukankah lembaga kitab Indonesia itu setiap saat boleh saya katakan ada revisi, ada perbaikan terjemah, ada pelurusan terjemah, ada pembenaran makna dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian jangan cuma kata-kata biasa yang diganti, tapi nama Tuhan yang harus dimuliakan dan dipuji itu yang harus dikembalikan betul-betul pada porsi yang sesungguhnya gitu loh. Supaya sangat jelas pembeda antara umat Islam dan juga umat Kristen. Sehingga ketika ada dialog, tetap saja mendudukkan data ilmiah lebih terdahulu daripada hujat menghujat satu sama lain. Sama seperti kemarin waktu ada Romo Aldo, tiba-tiba muncul si Petro tiba-tiba bahasa Arab menggantikan semuanya, nama Tuhan masuk ke dalam kata Allah. Nah, sementara di kitab Mukaddas tidak seperti itu datanya. Nah, ini celaka, artinya memang ada segelintir orang yang sengaja, yang punya niatan ingin mengaburkan ini. Sengaja kata Allah itu dijadikan tumpangan untuk kemudian mengaburkan antara pemisah Islam dan Kristen. Ini yang tidak boleh harusnya. Harus percaya diri, Kristen harus percaya diri dengan kitabnya, dengan Tuhannya, dengan Rasulnya dan semuanya. Umat Islam juga demikian gitu loh. Jadi pada tema ini sangat menarik ya, bagaimana kemudian Romo Aldo menyampaikan dari perspektif pemahaman dia selaku praktisi Kristen untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan lembaga kitab Indonesia itu memang keliru.
Ya, kelirunya ini bukan karena dia khilaf, tetapi entah apa yang mendasarinya sampai kuat kali kata Allah itu tidak mau diganti. Saya kira begitu sementara. Makasih. Terima kasih Bang Joma. Kembali ke Romo, silakan. Kami undang juga teman-teman Kristen ya yang ingin berdiskusi. Silakan naik kemari, link ada Ya, di saya ingin menanyakan mengenai Ya, silakan. surat Dengan siapa ini? Ya, saya. Nah, sebutkan nama bisa Bang? Ya, Bilun. Oh, Mas Bilun. Silakan Mas Bilun. Ya, saya mau tanya mengenai surat Hajj 22. Surat Ini 22 ya. Topiknya kita, kata Allah ini di LAI. Topiknya di sana Bang. Ya. Bukan Ya, membahas tapi Al-Quran. maksud Ya. saya begini, di dalam surat 22 Enggak, ayat jangan 40. dijelaskan Al-Quran. Anda tanya aja kepada Romo bahwa kenapa LAI harus mengganti Ya, saya kata Allah di sana. sepakat dengan Romo, itu memang harus dikeluarkan. Oh, sepakat. Baik, Saya silakan. setuju itu. Cuma kan yang saya mau tanya, kalau di dalam surah 22 ayat 40 itu kan dikatakan gereja-gereja rumah ibadah orang Yahudi. Nah, jadi berarti di gereja dan di tempat ibadah orang Yahudi itu ada nama Allah, gimana itu? Enggak ada gereja di sana. Banyuma, silakan Banyuma. Ya, boleh dibacakan bahasa Arabnya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana Yahudi? Ya, habis ini kita kembali ke topik ya. Oke, Nggak apa-apa, oke, kita baik. jawab dulu. Itu Silakan aja. Banyuma. Maksudnya Baik. apa nih? Oke. Jadi gini Bang, di dalam ayat 40 ya di surah Al-Hajj itu terkait kebetulan dengan data yang saya bacakan tadi. Ya, bagaimana kemudian Allah menerangkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi nama Allah itu Bang, bukan hanya Allah tok di dalam pengajaran Islam. Tetapi ada di antaranya Al-Qudus, ya, Assalam dan seterusnya. Sementara data yang Anda bawa alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqa illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nas. Nah, ba'duhum bi ba'din lahud dimat sawami'u wa biya'u wa salatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullah katsira. Jadi di sini diterangkan tentang rumah ibadah orang-orang di luar daripada pengajaran agama Islam. Walayan surannallah mayyansuru innallaha lakawiyyul aziz. Jadi di dalam rumah ibadahnya orang-orang Kristen ada kata Al-Qudus, Assalam dan seterusnya. Itu merujuk kepada nama Allah. Kan di situ diterangkan rumah-rumah ibadah orang Yahudi, masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Itu artinya bahwa nama Allah itu bukan hanya Allah itu sendiri, tapi ketika diterangkan yang Maha Hidup, yang Maha Bijaksana, yang Maha Penyayang, yang Maha Besar, yang Maha Kasih, itu merujuk kepada Asmaul Husna, merujuk kepada nama-nama Allah. Itu yang dimaksud. Bukan lafaz Allah dalam arti kata lafaz Allah toh, tetapi semua nama-nama mulia yang merupakan sifat Allah. Makanya saya bacakan tadi dari data surah Al-Araf nomor 180 itu. Gitu maksudnya Bang. Ya, saya mengerti. Jadi Baik. kan ya jadi kan kalau seandainya apa namanya? Ya, Bisa bukan dibatasi begitu. Bang Bilun ini Ya. kebetulan kan ini ada Oke. narasumber Romo ada. Yang lain aja, oke, silakan. Oke, makasih ya Mas Bilun. Kalau ada mau ditanya ke Romo boleh ya. Anda kan tadi setuju juga kan kata Allah itu diganti Ya, diterjemahkan. saya setuju, itu sudah lama. Oke, mantap. Makasih Mas Bilun. Kembali ke Romo dulu ya. Silakan Romo. Ya, ada yang bertanya kepada saya atau ingin membela LAI, ya. Sayangnya gini, yang membela LAI ini nggak ngerti kalau LAI sendiri itu udah sadar kok sebenarnya kalau mereka ini melanggar KBBI dan melanggar PUEBI, sehingga mereka ingin merevisi jemaah mereka. Kapan mereka melakukan ini atau menyadari atau bicara ya ke publik mengenai kesalahan mereka ini, yaitu pada saat mereka membuat webinar April 2021 yang lalu. Ya, pada saat itu pembicaranya adalah Pak Anwar Chen,
Lalu saya diminta sama teman-teman untuk hadir di situ sebagai penanya, ya. Jadi sebelum saya bertanya, saya paparkan dulu, ya, apa itu PUBI, apa itu KBBI, ya. Lalu saya kasih tahu contoh-contoh kesalahannya LA itu seperti apa. Lalu dari situ kesimpulannya, Pak Anwar Chen bilang kalau mereka akan merevisinya. Jadi ya, saya pikir teman-teman Kristen nggak perlu bela-bela LAI lagi. Yang harus dilakukan teman-teman Kristen adalah ya kita harus sadar ini bahasa Indonesia ini harus dilestarikan. Jangan buat bahasa Indonesianya sendiri. Nggak ada, sekali lagi, bahasa Indonesia versi Kristen tuh nggak ada. Ya, mari kita lestarikan bahasa persatuan ini dengan sebaik mungkin. Ya. Kalau memang kita nggak tahu, ya kita belajar. Nggak susah kok untuk mempelajari ini. Saya, background saya memang bukan bahasa, ya. Background saya lulusan dari electrical engineering, ya. Cuman sejak saya kuliah itu, saya cari duit dari menerjemahkan, ya. Sampai saya bekerja, ya itu sebagai pekerjaan pertama saya juga asisten project di Project House 8, ya. Waktu pemerintahan Ibu Megawati dulu. Nah itu juga saya di project asisten itu juga sebagai penerjemah juga. Gitu, ya. Sampai sekarang saya menerjemahkan dokumen-dokumen dan kitab Injil Matius dalam Aramaik Inggris itu saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Jadi memang sekali lagi ya, saya sarankan kepada teman-teman Kristen nggak usah bela-belain LAI. Ya. LAI itu punya ini sendiri ya, punya suara sendiri, dan mereka juga sudah menyadari kok. Yang namanya penerjemah salah itu adalah hal yang wajar, dan pada saat saya mengoreksi bukan karena saya benci ya, tapi karena saya memang mencintai LAI ini. Betul. Iman saya bertumbuh karena saya membaca produk mereka, jadi saya mengkritisi supaya mereka ini menjadi penerjemah yang lebih baik. Betul. Jadi jangan salah paham. Mari kita terus mewariskan dan melestarikan bahasa Indonesia ini sebaik mungkin. Oke, baik. Romo, saya mau bertanya. Kalau menurut Romo, kalau memang ini kata Allah harus diganti gitu ya, bijaknya diganti seperti apa, Romo? Nanti juga dijawab oleh Bang Coma. Silakan, Romo. Tergantung dari konteks ayatnya. Saya akan share screen ya. Coba saya share screen ya. Ya. Saya share screen, saya undang teman-teman untuk berkunjung ke di sini nih ada website yang bagus ya untuk mempelajari sejarah Alkitab di Nusantara ya, waktu dibawa sama Hindia Belanda ya, lalu mulai diterjemahkan itu di bahasa Melayu tinggi, lalu bahasa Melayu rendah itu sejak abad 17 ya. Sampai LAI berdiri itu 9 Februari 1954. Nah, websitenya adalah sabda.org ya. Di sini saudara-saudara bisa lihat ya. Ini saya klik di sini, ini ada terjemahan bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, lalu bahasa Indonesia kuno nih. Ya. Alkitab terjemahan lama, kitab suci Injil, Alkitab Selabar, ada Melayu Baba, Klinkert 1863, Klinkert 1870 ya. Dan ya di sini kalau saudara-saudara pelajari ya, misalnya kita ambil Alkitab Klinkert ya 1863, kita cari Allah di sini ya, kita klik ada berapa sih? Nah ternyata ada 3.588. Buset, banyak banget ya. Ini adalah nama Allah, jadi jangan heran ya kalau dari dulu tuh kekristenan di Nusantara ini diajar untuk menyembah Allah ya di dalam gereja. Ini Kejadian 1 ayat 1 ya, ayat pertama di dalam kitab suci itu udah ada Allah di sini, Allah. Ya, yang harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan. Karena ini aslinya adalah Elohim di dalam bahasa Ibrani. Elohim yang merujuk kepada sesembahan bangsa Israel itu adalah monoteis ya, agama monoteis. Bukannya terjemahan baru itu, terjemahan baru, nggak salah. Iya, ini TB nih, Alkitab terjemahan baru ini. Ya, ada 3.500 ya. Kalau kita lihat yang Klinkert ini coba. Nah, Klinkert ini ada 1.000
179. Wis. Tuh, ada setengahnya ya. Iya. Terus kita lihat Klinkert yang 1870 itu ada 1254. Ini ada ribuan ya. Iya. Terus ada coba yang ND 2888. Kita kembali lagi ke terjemahan baru ya. Yang kita pakai nih sekarang nih, yang Kristen pakai gitu 3.800. Oh, ini yang paling terakhir ya. Ini yang paling terakhir dibuat, Yes. dikeluarkan itu diedarkan mulai 1974. Ya sampai sekarang ini beredar gitu. Ini beredarnya di Indonesia aja ya. Disebarluaskan ke Malaysia karena banyak yang pesen dari sana, lalu juga Indonesia yang ada di berbagai negara. Jadi LAI ini mengekspor ini. Yes. Lanjut. Gitu ya. Nah, di sini ya secara tidak disadari jadinya sama umat Kristen ya. Ini salah terjemahan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Elohim harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini jadinya Allah. Ya. Sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan yang Maha Esa. Paham ya? Ya. Karena apa? Tuhan itu adalah jabatan. Ya, artinya adalah sesuatu yang disembah oleh umat manusia. Kalau Allah ini adalah nama. Dari mana saya bilang ini nama? Kita lihat di KBBI. Saya undang saudara-saudara untuk search di website KBBI, kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, ini ada kata Allah. Di sini jelas ya, noun, nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Gitu ya. Ini bukan saya yang buat-buat ini. Nama, di sini adalah nama. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke Alkitab di sini. Ini ada ribuan. Makanya jangan heran kalau umat Kristen ya, karena ini sudah sejak 1974, berarti udah generasi ayah saya ini. Ya. Ke generasi saya dan generasi anak. Jadi udah 3 generasi memakai terjemahan ini. Gitu. Harus di stop ya. Ada 1 generasi, minimal itu generasi saya itu banyak yang sadar, sehingga generasi cucu saya itu sudah di dalam Alkitabnya sudah sadar ini enggak ada. Gitu. Jadi di generasi keempat ini akan sadar kalau sekarang itu edukasi berjalan dengan baik ya. Tapi kalau masih banyak umat Kristen yang tidak mau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, belajarnya dari LAI yang salah ini, maka ini akan dipertahankan dengan segala cara. Ya. Walaupun dengan hal-hal yang sebenarnya menabrak standar ya. Iya, bukan cuma menabrak standar, cuma nggak logis gitu ya. Contohnya aja Kristen Arab. Kalau Kristen Arab menyembah Zeus, apakah kita di sini menyembah Zeus juga? Gitu. Kenapa gitu? Yang jadi patokan Kristen Arab itu cacat logika. Ya, yang kita jadikan pedoman di sini pada saat menerjemahkan Yunani ke Indonesia, nggak usah lagi kita mikirin Arab, nggak usah mikirin bahasa Inggris. Pahami saja ya kompetensi bahasa Yunani dan kompetensi bahasa Indonesia. Jadi harus paham bahasa Indonesia sekarang ini seperti apa. Ya, arti maknanya diambil, kita cek di KBBI, terus tata bahasanya kita cek di PUEBI. Gitu. Nah, saya coba cari lagi ya, kan banyak yang bilang, oh enggak ya, maksudnya Allah itu adalah jabatan gitu kan. Oke, ini sekarang saya akan buktikan kalau LAI ini mencatat Allah. Ya, Allah itu sebagai nama. Saya akan buktikan seperti ini. Ini cek di sini Tuhan Allah. Ya. Tuhan Allah, kita cari di sini ya. Nah, Tuhan Allah itu kalau kita lihat ya, itu ada seribuan ya. Frasa Tuhan Allah. Kalau ini kan yang dibagi. Tuhan itu sendiri ada 6.500 sekian, Allah itu 3.500. Tapi kalau misalnya kita sambung Tuhan Allah seperti ini ya, Kejadian 2 pasal 4, 2 pasal 5, 2 pasal 7 dan seterusnya, ini kan Tuhan Allah nyambung terus nih. Ya kan? Ya. Saudara bisa
Perhatiin ya. Artinya apa? Tuhan Allah. Di dalam konteks bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lain ya. Bahasa Indonesia yang benar, Tuhan Allah artinya Tuhan yang bernama Allah. Sama nih, sejajar sama Tuhan Yesus. Tuhan yang bernama Yesus. Boleh saya koreksi dulu? Yang biar Terus, dulu. Kalau Nggak ada yang keliru gitu, ada dewa Zeus, ya, dewa yang bernama Zeus, Dewi Sri, Dewi yang bernama Sri, ya, itu selalu tuh depannya adalah jabatan, yang kedua itu adalah nama. Jadi begitu LAI mencantumkan Tuhan Allah ini, Tuhan Allah ini adalah Tuhan, artinya Tuhan yang bernama Allah, gitu. Itu keliru, Pak. Keliru. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang saya bilang kelirunya di mana gitu. Ya. Kalau LAI bilang bahasa aslinya. Bahasa aslinya Adonai. ya. Sebentar dulu biar Romo dulu habiskan, nanti Pujangga boleh kok bertanya. Kalau udah klimaks Romonya menjelaskan, gimana Ya. Romo udah bisa tanya jawab dari Pujangga? LAI ya memiliki kesalahan yang mendasar. Selain mencantumkan Allah tanpa memahami KBBI, dia lihatnya di sini nih. Tuhan huruf besar. Jadi ya Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan yang T-nya saja besar itu memiliki makna yang berbeda. Gitu. Nah, LAI ini membuat definisi sendiri. Gitu. Ini yang salah menurut apa? Menurut PUEBI. Jadi kalau kita lihat di aturan PUEBI ya, kata ya, aturan membuat aturan huruf besar ya, itu tidak pernah ada ya, kalau kata dibuat huruf besar semua memiliki makna yang berbeda. Nah, itu nggak ada di situ. Berarti ini membuat aturan sendiri gitu. Contohnya gini nih ya, ini kan lampu merah, udah tahu nih lampu merah ini semua berhenti gitu kan. Nah, sama LAI ditabrak gitu. Dia mikirnya, oh ini lampu merah. Kalau lampu merah itu baru 2 detik, ya boleh jalan gitu. Nah, ini kan aturan yang dibuat sendiri, padahal itu melanggar, ya kan? Nah, sekali lagi ya, salah benar itu melihat dari aturan. Jadi kalau saudara-saudara Kristen yang belum tahu aturannya, silakan dibaca dulu. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Baik Romo, silakan Mas Pujangga. Tadi Pujangga mana? Ya, itu ada yang coba, itu panduannya saya nggak tahu dari mana ya. Kalau memang panduannya dari bahasa Ibrani, begini. Sebagai contoh yang paling mudah adalah coba dibuka di dalam, kita bandingkan dengan bahasa Nah gini aja dulu Mas macam Pujangga, Anda setuju nggak kalau LAI itu harus mengganti kata Allah di sana? begini. Saya sudah pernah sudah mendengar orang Arab sendiri berkata. Nah ini ada, saya jangan ke Arab dulu Bang, saya nanya dulu. Ini kan ini LAI adalah kata Allah. Anda setuju apa enggak ini dulu? Baru Anda beli penjabaran. Ya setuju. Ya enggak masalah itu. Oh enggak setuju kalau dirubah, diganti. Enggak, mau diganti terserah, mau enggak ya Loh, Anda enggak netral. masalah. Kalau begitu kita mau pegang kata-kata Anda apa? Kalau netral. Loh, di yang tadi Anda, kan di sini kan Anda bukan narasumber. Kalau Anda mau bertanya, Anda harus membuat statement dulu bahwa saya setuju. Ya udah, berarti setuju sama Romo. Enggak, ya berikan alasan. Nanti Romo yang sanggah gitu loh. Kalau netral, ya Anda pengajar di sini gitu loh. Karena di sini ada 2 narasumber. Tadi dia menjelaskan dari bahasa Ibrani. Makanya kan saya dari Torah. Saya sudah jelaskan. Ya udah, kalau Anda dari Torah, Anda setuju apa enggak? Tapi saya menjelaskannya dari bahasa Ibrani. Anda bukan sebagai narasumber, Bro. Bukan. Di sini ada narasumber. Kalau kecuali Anda mau bertanya. Saya mau pertanyakan ini. Silakan tanya. Nah, makanya selesaikan dulu saya. Di dalam contoh sebagai, saya mau tanya, contohnya adalah Adonai, itu diterjemahkan apa harusnya? Oke, kalau baik. misalnya Elohim diterjemahkan, itu enggak harusnya diterjemahkan Tuhan ya. Adonai itu harusnya diterjemahkan apa? Oke, baik. Silakan Romo dijawab. Adonai kalau diterjemahkan jadi apa? Silakan Romo. Adonai kalau itu terlepas dari kalimat ya, itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemilik-pemilik.
atau para pemilik, gitu ya. Kalau Adonai disematkan ke dalam satu kalimat, ya, yang merujuk kepada sesembahan bangsa Israel, ya, misalnya Adonai Yehova. Nah, di dalam bahasa Indonesia bisa menjadi Tuhan Yehova, bisa menjadi sang pemilik Yehova. Itu bisa seperti itu. Ya, kata Adonai sendiri, ya, kalau sekali lagi, ya, kalau terpisah dari kalimat, ya, hanya kata ini saja, itu adalah kata jamak maskulin, ya, yang berasal dari kata Adon. Ya, Adon itu bisa pemilik, bisa tuan. Ya, sayangnya kata tuan di dalam bahasa Indonesia di KBBI itu merujuk kepada manusia. Kalau saudara baca, ya, poin-poinnya itu ada banyak. Tunggu sebentar. Romo ini jabatan Katolik atau memang namanya Romo? Ini jabatan, ya. Maaf, saya hormati. Ini bukan yang ditanya di sana, ini personal. Tanya aja itu kata Allah. Ini bukan di sana topiknya, ya. Biar saya tahu latar belakang. Nggak boleh, bukan tempatnya mentahu latar belakang orang di sini. Loh, bukan. Ini saya moderator, saya persilakan Anda tanggapi aja topiknya. Kalau enggak Anda standby dulu. Nama atau jabatan? Anda mau standby apa enggak? Gitu loh, Mas Pujangga. Ini berhubungan, biar saya jelaskan. Ya, silakan. Kecuali mau menjawab, silakan. Seperti saya tadi jelaskan, ya, Tuhan Allah, Tuhan yang bernama Allah, itu di dalam bahasa Indonesia depannya itu adalah jabatan, belakangnya itu adalah nama, ya. Nama saya juga, ya, depannya itu adalah jabatan. Romo Aldo, ya. Romo itu atau Bapa, ya, atau bahasa Inggrisnya father, ya, itu adalah jabatan. Belakangnya adalah nama. Ya, sama itu konteksnya. Sama juga dengan Gubernur Anies. Gubernur itu jabatan, ya. Anies itu adalah nama. Walaupun gubernur semuanya huruf besar, itu tidak mengubah makna gubernurnya. Tuhan Allah, Tuhan yang huruf besar semua, itu tidak mengubah maknanya. Nah, ya, sekali lagi, kalau LAI mengubah-ngubah gitu, ya, oh ini Tuhan, karena ini dirubah maknanya jadi huruf besar semua, artinya udah bukan sesuai lagi sama Tuhan gitu, artinya jadi Yehova. Nah, ini membuat aturan sendiri yang sebenarnya nggak boleh. Romo Aldo, kalau Romonya itu besar semua, artinya jadi jenderal. Ini nggak boleh gitu. Romo ya Romo, ya. Mau Romo itu huruf besar semua atau R-nya saja yang besar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan, Mas? Maaf ya Romo, ya. Saya menghormati jabatan, tapi ada sesuatu yang keliru, Bapak Romo. Adonai itu bukan jama. Adonai itu singular. Adonaim itu baru jama. Adonai itu berasal dari kata Adon. Adon itu singular masih. Singular maskulin. Nah, jadi Adon itu artinya tuan atau Tuhan. Sebenarnya bahasa Indonesia itu mengenalnya tuan, ya. Sebenarnya bahasa Indonesia mengenalnya tuan, sama dengan Lord lah. Supaya tidak bingung. Jadi kalau jangan bikin bingung lah. Ya, karena bahasa semua serapan. Oke, semuanya bahasa. Jadi tapi topik kita di sini, Bang Pujangga, ya, ini kata Allah ini loh, fokus di sana aja. Anda kan tadi netral. Terserah mau ganti apa enggak. Jadi Anda silakan standby dulu karena Anda netral di sini, enggak berpendapat. Kalau mau jadi narasumber next lah habis ini, ya. Saya akan memberikan tempat untuk Anda menjadi narasumber untuk ditanya. Baik, penjelasan yang silakan Anda standby dulu karena Anda enggak punya pendapat. Anda netral di sini. Saya kembalikan dulu ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Baik, Bang Handi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Romo Aldo itu udah benar, ya. Karena memang agama kita berbeda, sembahan kita juga berbeda, maka sejatinya namanya harus beda, gitu. Nah, seperti yang saya urai tadi, kalau misalnya ternyata di dalam kitabnya sahabat Kristen itu
awalnya menggunakan kata Elohim, Eloah, kata El, atau apapun itu yang mereka dapatkan di dalam kitab original teks yang mereka imani, lalu kemudian mereka harus masukkan nama itu. Kalau mereka harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, maka silakan aja diterjemahkan. Tapi yang pasti kemudian adalah Allah itu tidak boleh diterjemahkan karena nama Allah itu bukan terjemah. Bukan bahasa Arab nama Allah itu, tapi memang adalah merupakan nama yang dimiliki oleh Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Nah, tuh, jelas itu. Tidak ada Tuhan selain aku dan namaku adalah Allah. Kan begitu. Itu poin dan tidak bisa ditawar-tawar itu. Sama seperti ketika ada petunjuk dari kitabnya teman Kristen yang menerangkan bahwa pujilah Tuhan, namanya harus dimuliakan, namanya harus disanjung, harus dibersihkan, harus dihormati, maka harus kembali kepada poin di mana asal-usul daripada kekristenan itu berasal. Apa kitabnya? Di dalam kitabnya itu Tuhannya menyebut dirinya dengan sebutan apa? Itu yang harus didudukkan perkaranya. Masa iya Tuhan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Sulkitlema Bas misalnya, si Suma. Begitu ke Jepang, nama si Suma diterjemahkan ke bahasa Jepang. Lalu panggilan saya berubah gitu. Tidak begitu. Harus duduk pada perkara yang seharusnya. Kalau kita ini mau mencoba, mau melakukan upaya untuk mengembalikan nama daripada yang harus kita puji berdasarkan agama kita masing-masing. Innallah. Tidak berhenti sampai di situ. La ilaha illa ana. Ma'ana. Siapa saya? Ya saya ini adalah Allah. Namaku adalah Allah. Karena itulah kemudian kalau ada orang yang diperintahkan di dalam kitabnya, pujilah nama Tuhanmu yang mulia, tapi ketika dia menyebut Tuhannya, menyebut kata Allah, seperti yang dikatakan oleh Romo tadi, dikatakan Tuhan Allah. Jadi gitu. Artinya Tuhan yang bernama Allah. Itu betul. Tuhan Yesus. Artinya Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Allah berarti Allah itu adalah Tuhan. Nah sekarang apakah teman Kristen mengakui bahwa Allah yang umat Islam sembah itu adalah Allah yang mereka sembah juga? Kan tidak. Terus apa susahnya mengembalikan nama daripada nama sembahan teman Kristen kepada nama yang sesungguhnya? Di dalam bahasa Ibrani ada disebut Eloh. Ya, disebut oleh Adonai misalnya, kalau itu yang mau dijadikan sebagai dasar pijakan. Kembalikan nama itu Yehova, Elohim, atau apapun yang dianggap sebagai nama yang memang cocok dengan Tuhannya. Kan banyak itu di dalam konsep kitab suci yang diini oleh orang-orang Yahudi hari ini. Ya, mereka menyebutnya El Roi, El Shaddai, El Olam, atau mereka menyebut Elyon dan seterusnya. Kembalikan aja ke sana. Kalau mau di Indonesia kan, oh yang maha kudus, oh yang maha suci, oh yang maha besar, oh yang maha tinggi. Ya sebut aja kayak begitu. Bro, jangan kemudian menggunakan kata Allah. Gitu loh. Ya, bro. Kenapa kemudian jangan menggunakan kata Allah? Karena itu adalah nama Tuhan sesembahannya umat Islam. Apa yang jadi masalah di sana? Kenapa sangat berat kemudian meninggalkan itu? Sementara perintah di dalam kitab yang Anda imani, yang sahabat-sahabat saya imani sebagai firman Tuhan, ada perintah memuji nama Tuhan. Coba. Kalau dikatakan, terpujilah Allahku. Nah, ini larinya kemana coba? Kenapa enggak kembali kepada Yahweh, atau kepada Theos, atau kepada Adonai atau apalah yang di dalam kitab Anda imani sebagai kitab suci? Kan begitu. Dengan adanya itu kita dudukkan masing-masing, maka saya yakin ya minimal perdebatan itu bisa diminimalisir. Saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bang Joma. Saya kembalikan dulu ke Romo, silakan Romo. Ada satu pertanyaan saya yang harus dijawab dulu. Ini dengan siapa? Anda ini nggak bisa bertanya, Anda netral. Oh bukan, saya mau tanya God enggak, saya tanya dulu Anda setuju apa tidak setuju itu kata Allah di LAI diganti apa tidak?
So, kalau pengetahuan saya Kalau nggak pengetahuan saya masalah, nggak masalah. nggak masalah diganti Tapi atau nggak masalah nggak diganti? Nggak masalah nggak nggak diganti. Tetap itu nggak masalah. Alasannya nggak Begini, diganti kenapa? pengetahuan yang di awal ini, saya punya teman dari Arab masalahnya. Siapa namanya teman Anda dari Arab itu? Ya, saya saya dulu waktu itu. Ya siapa nama teman Anda itu, terus apa pendapatnya? Ya, namanya Husein, Bang. Namanya Husein. Terus apa pendapatnya? Jadi dia hanya sebutan. Anda mengatakan Allah itu sebutan. Iya. Nama. Bukan nama. Silakan Romo Aldo dijelaskan, katanya sebutan bukan nama. Romo, silakan. Mau bertanya apa ya, Pak? Iya, bisa bertanya. Dia udah sanggah, katanya itu nama Allah sebutan bukan nama. Oke. Terus begini, ada pertanyaan lagi, God itu diterjemahkan apa harusnya kalau bukan nggak boleh pakai Allah. Terus God itu apa diterjemahkan God apa? itu Tuhan. Ya. Jadi di dalam bahasa Lord itu Tuhan. Ya. Loh. Itu sudah menyalahi akidah kebangsaan. Yang salah. Akidah kebangsaan ini aja menyalahkan orang ya, harus tahu aturannya. Yang kalau misalnya orang bilang saya salah gitu kan karena melanggar lalu lintas, karena ada aturannya kan. Ada aturan yang saya langgar sehingga saya paham, saya bisa berubah. Nah, saya ya diundang di sini sebagai narasumber karena saya bawa aturan ya. Aturannya dalam menerjemahkan adalah KBBI dan PUEBI gitu. Kalau misalnya ini Allah ini harus dipertahankan karena orang Kristen Arab. Lah, ini namanya cacat logika. Kita sedang berbicara bahasa Indonesia, kenapa bawa-bawa orang Kristen Arab gitu. Biarin aja orang Kristen Arab mau menyembah Zeus kek, mau menyembah Wisnu kek, mau menyembah Allah kek, terserah. Nah, ini kan masalah bahasa. Ada urusannya. Iya. Makanya saya kasih tahu ya, Bapak ya. Kalau kita bicara bahasa apa nih yang sedang kita angkat di sini sebagai topik diskusi? Kalau ini adalah bahasa Indonesia, mari kita pelajari tata bahasa yang baik di dalam PUEBI dan kita pelajari baik-baik definisi di dalam KBBI. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda sudah tahu kedua hal ini? Oh, saya sudah tahu, saya sudah baca itu. Itu kan sudah jadi gunjingan. Tapi begini, Bro, ada masalah yang dari pihak yang belum mengerti tentang hal ini. Begini, ini saya kupas begini. Di dalam bahasa Indonesia itu banyak serapan. Contoh. Nggak usah kasih stop, kata Allah aja. Nggak persilakan ambil yang lain. Kata Allah ini. Menurut Anda diganti? Allah ini juga serapan. Serapan dari bahasa Arab. Serapan dari bahasa Arab, oke. Alasannya datanya? Kan sebenarnya kan dulu dia serapan dari bahasa Arab, datanya mana? Oke, nggak apa-apa, biar terus saja. Coba jangan langsung to the point aja. Buka aja KBBI, kan buka aja KBBI. KBBI itu akan menjelaskan dari bahasa Arab. Nama dari bahasa Arab. Coba. Itu kan pakai terus lihat aja KBBI. Saya punya KBBI tapi saya malas mau buka. Tapi bukalah di situ, di search Google aja. Itu pasti ada nama bahasa Arab, itu serapan, Bro. Begitu. Jadi begini, ada konsep yang ada konsep yang keliru tentang pembahasan tadi yang Tuhan Allah atau saya tidak mau berbicara tentang bahasa. Ada kata Tuhan Allah. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu begini penjelasannya. Seperti Jokowi presidenku, Jokowi presidenmu. Jadi tidak didahului Bapak Jokowi presiden kita, tidak begitu dalam bahasa Ibrani. Jadi Hashem Eloheka atau Adonai Eloheka, contoh seperti Shema Israel, Adonai Eloheinu. Bisa singkat, Mas. Ini ada narasumber loh. Anda bukan narasumber nih. Anda yang bertanya loh. Saya menjelaskan bahwa itu semua serapan. Baik, Romo katanya serapan, silakan dijawab sebelum ke Ustadz Unggul. Nah, gini aja. Anda udah mengatakan serapan, biar Romo jelaskan. Gitu. Silakan Romo dijelaskan. Google-nya aja, buka KBBI-nya. Oke, jadi Mas sudah tahu ya KBBI dan PUEBI itu udah bagus ya.
Mari kita sama-sama lestarikan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar. Kalau kita berpatokan pada KBBI, Allah itu nama, titik, ya, bukan jabatan. Jangan lagi kita mengacu kepada Arab, orang Arab gitu. Walaupun ini bahasa serapan, ya, tetap aja di KBBI itu adalah nama. Jadi kita patokannya di situ. Ya. Lalu kalau Anda bilang tadi, ya, di dalam bahasa Ibraninya, ya, nama dulu baru jabatan, gitu kan? Tohnya tadi, ya, Yehova Eloheinu, ya. Nah itu benar, apa yang Anda bilang itu benar. Tapi kenapa LAI malah merubahnya menjadi Tuhan Allah? Ini yang saya sekali lagi. Itu diterjemahkan Allah, bro. Ya, bentar ya. Jadi kalau Yehova Eloheinu atau Yehova Elohim, ya, kalau kita konsekuen, ya, mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekali lagi ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, Yehova Elohim jadinya adalah Yehova Tuhan. Yehova itu adalah nama nggak boleh diganti, jadi Tuhan huruf besar semua, nggak boleh, ya. Nama misalnya nama Roy, ya, nama Aldo, ya, nama Jakir, ya, nama Muhammad, itu di mana-mana, ya, nama itu tidak berubah. Ya, nggak boleh. Nama Zeus juga seperti itu. Wisnu juga seperti itu. Ya. Sri juga seperti itu, kan ada Dewi Sri gitu. Kalau ke Inggris ya tetap aja deh. Jadi Goddess Sri gitu ya. Jadi nggak bisa ini nama Yehova diganti ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan huruf besar semua. Ini tidak ada aturannya. Ini yang saya bilang membuat aturan sendiri gitu. Jadi kalau Anda sudah tahu PUEBI dan KBBI, saudara harus konsekuen. Jangan hanya tahu tapi nggak dipakai gitu. Sama kayak ini, tahu nggak lampu merah ini harus berhenti? Tahu, cuma Anda langgar terus gitu. Terus Anda bilang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya kalau sekali dua kali Anda begitu nggak apa-apa, tapi berikutnya bisa nabrak orang, ya. Nah itu yang jadi masalah gitu. Nah di dalam hal ini ya, aturan menerjemahkan itu memang seperti ini. Ya. Yehova mau itu setelah atau sesudah Elohim, Yehova ya Yehova itu adalah nama. Saudara paham nggak kalau Yehova itu nama? Nggak ada tapi-tapinya. Ya. Paham atau enggak gitu? Masalah tradisi ini beda. Ini yang kita bicarakan ya adalah bagaimana menerjemahkan. Misalnya, apakah tunggu. Apakah Bro Romo ini pernah belajar bahasa Greka? Saya nggak belajar bahasa Yunani, ya. Oke, saya beritahu Bro. Di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf YHWH. Gini aja deh. Ini debat. Saya tahu. Gimana menuliskannya itu? Coba. Nah, saya kasih tahu caranya, gitu. Kalau Anda mau bertanya, saya jelaskan. Tapi kalau Anda memang nggak tahu bentuknya, itu susah gitu. Sama kayak gini nih, ya. Sama kayak 1 tambah 1 itu 2 gitu. Cuma pada saat orang bertanya integral, ya, sinus 30, ini kan levelnya udah berbeda. Apa yang Anda tanya ini tuh levelnya udah berbeda gitu, tinggi. Makanya saya tanya dulu yang basic. Nama itu diterjemahkan atau enggak? Ya, kalau Anda bilang nama itu bisa diterjemahkan, nah itu udah basicnya aja udah salah gitu. Ngapain saya ngomongin yang tinggi-tinggi? Betul. Standar ya. Yang standarnya dulu aja, gitu loh. Misalnya di situ tertulis Yehova. Ini di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu disalin apa? Saya tanya sama Anda. Coba sekarang saya mau tanya begini deh. Ya, saudara, saya jawab dulu. Ini basic soalnya. Kalau basic ini ini moderator ambil alih. Ini basic. Anda tahu basic nggak? Punya nggak? Anda tahu basic apa enggak? Tunggu, contoh Yakub dan bahasa Inggris. Bisa kayak Yakub ini kata Allah ini. Enggak saya persilakan yang lain. Anda standby, Anda saya mute. Anda nggak bisa diajak baik-baik. Ini mau tanya. Aldo nanya Anda basic dulu, jangan ketinggian. Saya sudah tahu basic itu. Itu saya sudah ikut dalam program di dalam. Ya udah kalau begitu ikuti. Silakan Romo diulang pertanyaannya biar dia paham basic. Silakan Romo. Sekali lagi. Ya. Dalam jelaskan aja keliru. Bagaimana saya mau menjawab? Berubah atau tidak gitu aja, simpel kali lah. Ya, contoh.
usah ke Yakub. Yakub dalam bahasa Inggrisnya apa? Nggak usah, Nah, saya nggak perkenalkan ke apa? Yakub. Ini kata Allah yang mau Nggak apa-apa dijelaskan. kalau Yakub itu Tunggu saya dulu. bisa Yakub saya dalam bisa bahasa Inggrisnya jelaskan. apa? Gini, Mas Tunggu, jawab dulu, bro. Ngomong. ya, Yakub dalam bahasa Inggrisnya apa? James. Tahu nggak kenapa berubah? Kenapa berubah? Nah, Yakub sekali dan Tuhan. lagi Anda itu nggak tahu. Ya, Ya. bentar ya, saya jawab ya. Yakub berubah jadi James. Bentar, makanya Anda tahu definisi transliterasi nggak? Tahu atau enggak? Bro. Gitu loh. Enggak. Jadi dalam bentar. Tanya tahu atau Jawab enggak, jawab aja enggak atau tahu itu Loh, simpel banget. dalam menjelaskan itu dalam tafsir dualisme. Aduh. Itu saja sudah. Sabar. Kalau sekali lagi ya, basicnya dulu ya, nama itu tidak diterjemahkan ya. Misalnya Aldo nggak bisa diterjemahkan jadi manusia ya. Luffy, nama anjing saya, nggak bisa diterjemahkan jadi anjing, jadi dog gitu, nggak bisa ya. YHWH. Contoh tadi Yakub bisa jadi James itu bagaimana ceritanya? Nah, sekarang saya jawab, makanya Anda diam dulu ya, karena sekali lagi basic Anda kurang paham ya. Kenapa Loh, kok saya belajar bahasa. Yakub Anda jadi diam James? dulu, mau dijawab. Kenapa Yakub jadi James? Terus Dia menjelaskan di Aramaiknya jadi Gini aja deh, Romo, Anda silakan pujangkan standby. Sepertinya ini nggak nyambung. Cuma standar-standar saya aja. coba jelaskan ya. Ya, silakan. Karena ini dia belum tahu basicnya. Kata apa definisi transliterasi aja nggak ngerti. Yang namanya nama ya itu bisa berubah akibat logat. Nah, ini namanya transliterasi. Tadi Yakob ya, di dalam Aramaiknya Yakub ya. Di dalam bahasa Yunani saya lupa, dalam bahasa Inggrisnya James ya. Terus ada juga Jacob ya, di dalam bahasa Indonesia Yakub gitu. Nah, ini namanya transliterasi. Ya. Perbedaan namanya sama. literasi itu tahu apa? Udah yang dulu. Ya. Namanya itu Tunggu, sama. penjelasannya mengacu keliru, kepada bro. Udah, kalau sosok, keliru silakan tapi standby. karena logat manusia itu berbeda-beda sehingga pengucapannya berbeda. Saya kasih contoh ya, nama Yesus ya. Yesus di dalam bahasa Indonesia aslinya dalam Aramaik adalah Yeshu ya. Tapi Aramaik itu berbeda logat, ada punya perbedaan logat juga loh di dalam bahasa Aramaik. Jadi nama Yeshu ya itu ada yang menyebutnya Isho, ada yang menyebutnya Ishu, bahkan ya ada yang menyebutnya Isha gitu. Di dalam bahasa Yunaninya ya jadinya Yesus, bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Indonesia Yesus. Nah, ini namanya transliterasi, nggak apa-apa ya, di dalam linguistik itu nggak apa-apa. Tapi kalau Yesus dijadiin Aldo, dijadiin Romi, nggak bisa. Ya, ini bukan transliterasi. Kalau Yehova jadi Yehoba, jadi Jehovah. Nah, ini transliterasi. Nah, ini basic. Ya, kalau basicnya Anda aja masih rapuh, makanya pertanyaan-pertanyaan yang levelnya lebih tinggi, makanya nggak bisa Anda jawab gitu. Atau Anda menyalahkan saya malah gitu. Oke, baik. Basicnya Baik, dulu. udah selesai di sini. Pujangga silakan Anda standby ya. Silakan Anda standby dulu. Silakan Anda standby, saya moderator. Ya, Anda nggak bisa ngatur saya loh. Anda nggak bisa ngatur moderator ya. Ya, tolong dihormatilah ya. Tolong dihormati. Tolong dihormati. Anda standby dulu. Anda nggak punya pendirian di sini. Anda netral. Silakan Laskar, tolong di mute. Tolong di mute. Coba. Ditulis Anda saja ini. pertanyaan Anda, coba ditulis saja, nanti saya jawab ya. Ya, silakan, ini banyak, bukan Anda yang mau dilayani saja loh, banyak yang lain gitu Elohim ya. dalam bahasa Aramiknya Anda apa? standby dulu. Nanti gini aja kalau mau gini Anda aja Bang, kalau standby mau debat dulu, gitu. saya moderator, Anda standby dulu. Oke? Anda standby dulu. Pertanyaan Elohim bahasa Arti Aramik. bahasa Indonesia Anda standby dulu. Elohim bahasa Aramaiknya adalah Allah ya. Ada juga logat yang lain Aloho. Oke, sekali lagi kalau mau tanya lagi, kalau mau tanya silakan Anda di chat aja, di chat room ya. Ya, di sini. Hormati moderator di sini ya. Ini bukan debat kusir. Baik, terima kasih ya, standby ya. Baik, sebelum ke Banjuma ada Ustadz Unggul tadi. Silakan Ustadz. Ustadz Unggul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di Zoom dan juga
pemirsa di Menara-Menara Siar, termasuk juga saudara-saudariku yang Kristiani ya, yang kita hormati dan sayangi juga. Malam ini tampil narasumber Romo Aldo ya, yang sudah sedemikian gamblang, jelas, tegas, walaupun keilmuannya tinggi, tapi dicoba bahasanya bahasa bumi. Saya hanya akan menanggapi sedikit. Ini tadi Pujangga itu salah satu bukti ya Romo, betapa kesalahan terjemahan ini bagi saya adalah dosa akademis bagi mereka-mereka yang duduk di sana, tahu bahwa itu adalah salah tetapi mendiamkan. Karena kita lihat sejarahnya, datang pertama Belanda diterjemahkan oleh penerjemah Melayu, bahasa Melayu rendah, bukan bahasa Melayu tinggi, dari Tuhan, junjungan menjadi Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Khusus mengenai kata Allah ini tadi sudah gamblang ya, saya hanya mau memberikan gambaran begini kepada saudara-saudari kita yang Kristiani di luar sana. Umat Islam itu tidak marah, tidak memiliki, nggak boleh kalian pakai atau menyebut Allah, nggak boleh gitu. Boleh, tetapi dudukkan pada proporsinya. Romo Aldo tadi bilang bahasa Indonesia punya panduannya, salah satunya KBBI. Di dalam KBBI, coba rekan-rekan di googling aja, tulis Allah. Nanti terjemah keterangannya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini jelas sekali, nama Tuhan, nama jati diri, proper name. Jangan digeser menjadi generic name seperti diterjemahkan oleh LAI. Kenapa kami umat Islam marah? Karena ada ayat di dalam Bible yang menyebutkan jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah ini sama dengan penghujatan kepada Allah, nama Tuhannya orang-orang Islam. Ini yang membuat perseteruan ini akan berjalan terus. Apapun pijakannya, KBBI umat Islam menang. Sejarah orang Arab dari dulu udah pakai kata Allah, mereka memakainya dengan benar sebagai proper name. Jangan digeser menjadi generic name. Kalau rekan-rekan masih bingung apa itu generic name dengan proper name, contohnya begini. Presiden adalah generic name atau gelar. Lalu Jokowi, Bapak Jokowi itu adalah nama jati diri, proper name. Kalau saya bertanya, Presiden, siapakah nama Anda? Ini benar secara kaidah bahasa Indonesia. Tetapi kalau saya tanya, Jokowi, siapakah nama Anda? Nah ini tidak benar. Jadi untuk mudahnya seperti itu aja. Presiden sama dengan Tuhan. Ini dalam kaidah ya, bukan artinya secara harfiah. Nah, presiden itu gelar atau generic name ya, sama dengan Tuhan. Tetapi begitu disebut Allah sama dengan Jokowi. Ini bukan harfiah ya, maksudnya hanya untuk menggambarkan supaya tidak bingung. Allah itu sama dengan nama Jokowi misalnya gitu ya. Oke, segitu aja. Mohon maaf kepanjangan moderator, saya kembalikan. Thank you very much. Standby lagi. Oke, makasih. Sebelum ke Bang Joma, Romo silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Unggul. Saya mau nanya boleh? Lebih jelas lagi. Ya. Tadi Pak Pujangga juga mencoba menyangga saya yang menyatakan Adonai itu bukan bentuk plural dari Adon. Referensi saya adalah Jewish Encyclopedia. Ya. Ini ensiklopedia bebas nih, jewishencyclopedia.com. Ya. Adonai, the plural form of Adon. Lalu ada juga website HebrewforChristian.com. Ya, di situ dijelaskan ya untuk Hebrew names of God. Ya, itu di bawah keterangan introduction, Adonai is the plural of Adon. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini memang ada datanya. Ya, tolong jangan kalau ingin menyangga saya, tolong ditampilkan datanya sehingga memang kalau saya salah, ada datanya dan saya akan berterima kasih gitu. Tapi kalau saya akan tampilkan sudah sesuai data gitu,
agak susah juga gitu ya. Menyalahkan orang tapi Anda diam dulu, orang lagi aja. ngomong. Iya, Ya. dah. Oke, baik Romo, terima kasih. Ke Bang Juma dulu, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi terlepas daripada kisru yang ada di antara teman-teman Kristen yang masih mau menyebut nama Tuhan mereka dengan nama Tuhan umat Islam, dan juga Romo Aldo yang ingin niatan baiknya, yang ingin mengembalikan kemudian segala sesuatunya pada tempatnya, saya hanya ingin mengatakan begini. Kenapa umat Islam itu harus memperjuangkan bahwa nama Allah itu adalah hak daripada umat Islam dan tidak boleh digunakan oleh agama lain. Yang pertama tadi itu, kitabnya agama lain memerintahkan kepada pemeluknya untuk memuji nama Tuhan mereka. Lalu kemudian bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu sudah sangat jelas. Jadi bukan artinya kita hanya mempertajam perselisihan, tidak. Tapi kita ingin mendudukkan kaidah Allah di dalam agama Islam. Bahwa Tuhan boleh banyak, tapi yang namanya Allah cuma satu. Silakan dengan Tuhan-Tuhan Anda, Buddha dengan nama Tuhannya, Hindu dengan nama Tuhannya, Kristen dengan nama Tuhannya, Islam dengan nama Tuhannya. Kul ara'aitakum in atakum azabullah. Jadi itu sangat jelas ketika Allah berbicara mengenai Tuhan, tapi ketika Allah berbicara mengenai dirinya, maka itu terkena kepada nama pribadi daripada Allah itu sendiri. Tidak dibuat-buat. Au atatkumus sa'ah agairallah tad'una in kunta sadiqin. Jadi itu kaidah. Bukan dibuat-buat. Oh, karena umat Islam mau ya memonopoli nama Allah. Oh, tidak. Memang kaidah di dalam Al-Quran itu begitu. Bal iyahu tad'una fa yaksif ma tad'una ilahi insya wa tansawna ma tusyrikun. Jadi dia katakan begini, katakan wahai Muhammad kepada yang mempersekutukan Tuhan. Jelaskan kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu. Tuh coba. Dia tidak menerangkan siksaan Tuhan kepadamu. Tetapi Allah. Kenapa tidak dikatakan Tuhan? Karena yang akan mendatangkan siksaan kelak hanya satu, yaitu Allah. Dalam perspektif iman Islam loh. Jadi tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurangi. Bahwa Tuhannya Tuhan, Allah adalah esensi Tuhan. Tidak ada yang lain dalam ajaran agama Islam. Nah, sehingga ketika hal ini kemudian digunakan oleh sahabat-sahabat di luar Islam, maka makna daripada Tuhan itu sendiri akan bergeser dari pondasi yang seharusnya. Itu yang harus dipahami. Innamallah ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa. Sekiranya nama Allah itu sekiranya kata Allah itu bukan nama pribadi Tuhannya umat Islam, maka dalil ini tidak seperti itu bunyinya. Tapi ini adalah kalimat yang ada di dalam firman Allah, yang ada dalam kitab kami. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa. Tuh. Jadi antara kata Tuhan dengan kata Allah itu berbeda. Makanya dikatakan subhanahu ayyakuna lahu waladullah. Ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi hanyalah miliknya. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran keesaannya. Tidak dikatakan cukuplah Tuhan sebagai saksi atas kebenaran keesaannya. Jadi ini memang harus diperjuangkan. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama ketika diterangkan innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan aku adalah Allah. Tidak dikatakan, dan aku adalah Tuhan. Kan kalau dalam ajaran Kristen, Allah itu adalah Tuhan. Nah, sehingga nilai itu akan berubah. Kalau Allah itu adalah Tuhan, maka artinya akan, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Apa maksudnya? Yang benar itu penyebutan nama Allah.
innani anallah la ilaha illa ana. Tolong dihargai ini. Tolong dihargai. Karena ini kitab suci kami gitu loh. Tuhan kami yang menerangkan nama pribadinya, Allah. Sementara di kitab sahabat, tidak ada kata Allah sebagai nama pribadi Tuhan. Atau tidak ada kata Allah sebagai penunjukan kepada Tuhan. Coba. Romo tadi sudah menjelaskan, dalam bahasa Aramaik sudah, dalam bahasa Ibrani sudah, dalam bahasa Yunani pun, kalau boleh ditambahkan. Tidak ada kata Allah di dalam. Lalu kenapa sangat susah untuk mengembalikan haknya orang untuk mereka miliki? Toh Kristen tidak akan tutup buku. Kristen tidak akan terkubur. Kristen tidak akan mengalami kemunduran kalau kata Allah itu dikembalikan kepada sang pemiliknya. Cuman menghindari adanya kesesatan berpikir, paradigma yang salah terhadap sebuah nama. Contoh yang tadi itu. Sementara perintahnya kan jelas. Terpujilah namamu yang mulia. Namamu yang mana ini? Namamu yang mana menurut iman Kristen? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang mana nama Tuhan yang harus teman-teman Kristen puji? Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Nama yang mana? Ini harus didudukkan. Nama Tuhan Kristen Yehova kah, Yahweh kah, Elohim kah, Allah kah? Atau yang mana? Atau Yesus kah? Dudukkan perkara itu dengan jelas. Pujilah nama itu sebaik-baiknya. Jangan ngambil kata Allah, kemudian didefinisikan dengan maksud yang berbeda dari asalnya. Jadi terlepas daripada kisru yang ada, polemik yang ada antara teman-teman yang pro terhadap penggunaan nama Allah dalam kitab mereka, dan juga Romo Aldo yang mengatakan lain melakukan suatu kesalahan. Ya, saya hanya ingin mengatakan Al-Quran itu menggunakan kata Allah sangat valid di dalamnya. Berbeda Tuhan, berbeda Allah. Ketika berbicara mengenai Tuhan di dalam Al-Quran, itu bisa kepada dewa, bisa kepada malaikat, bisa kepada manusia, bisa kepada apapun di luar daripada Allah. Tapi ketika menyebut nama Allah, berarti itu menyebut nama pribadi pencipta alam semesta dalam perspektif agama Islam. Jangan diganggu gugat itu. Please. Demikian sementara. Terima kasih Bang Juma. Silakan Romo Aldo. Ya, tadi yang terakhir adalah pertanyaan ya. Sekali lagi, Elohim di dalam bahasa Aramaik adalah Allah. Tapi ada logat yang lain, Alohu juga bisa ya berupa Elohim ya di dalam Aramaik. Jadi gini, Yesus itu berbahasa Aramaik. Pada saat dia mengucapkan syahadat di Markus 12 ayat 29, Yesus tuh ngomongnya gini, Shema Israel, Maria Alahan, Maria Kathu. Dia tidak berbahasa Ibrani. Ya, masyarakat Yahudi di abad 1, ya, rabi-rabi Yahudi itu mengajar atau berbicara sehari-hari dalam bahasa Aramaik. Tinggal nanti lihat dia ada di mana, nah itu sesuaikan dengan logatnya di daerah masing-masing. Tapi ya, yang perlu digarisbawahi, Yesus berbahasa Aramaik. Murid-murid awal Yesus berbahasa Aramaik. Gitu. Elohim, Eloah gitu, yang merujuk kepada sesembahan bangsa Israel di dalam Aramaik itu Allah. Ya, di dalam Yunani jadinya Theos. Gitu. Di Inggris jadinya God. Nah, di Arab ya itu ilah. Makanya syahadatnya Muslim ya, la ilah, la ilallah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ilah di sini adalah Tuhan. Itu benar ya, terjemahan yang benar. Jadi God ya, Theos, Allah, terus Eloah gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia jadinya adalah Tuhan. Kalau ada yang menerjemahkan Allah atau Allah, sekali lagi itu salah, ya. Jangan diteruskan kalau salah, ya. Salah kenapa? Ya itu tadi kita punya kamus, gitu ya.
kamus KBBI. Gitu. Kalau dia buat kamus yang sendiri, kamus yang berbeda, gitu ya. Sebaiknya jangan bilang itu bahasa Indonesia gitu. Bahasa preman apa gitu kan. Silakan buat kamus itu. Ya, mohon maaf, orang LGBT aja punya kamus sendiri loh. Ya kan? Punya kamus sendiri mereka di dalam bahasa Indonesia ini. Mereka tidak bilang kalau itu adalah kamus bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya ada satu komunitas ya yang nggak setuju gitu ya sama saya, yang ingin melestarikan bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Ya, terjemahkan aja itu Alkitab kepada bahasa komunitas rekan-rekan gitu. Tapi bahasa itu jangan disebut bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sekali lagi hanya satu sebagai bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Romo. Saya Ya, saya berikan udah Abu Jangga udah dari tadi. Masih banyak penanya yang lain ya. Anda ini netral kayak bisa. Silakan yang mau bertanya lagi diutamakan teman-teman Kristen, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ini aja dengan Bang Romo Aldo. Dengan siapa ini Bang? Udah ini saya. A212. Ya, silakan. Nah, mungkin Bang Romo Aldo Saya selalu udah ingat nih biasa nih. sama kita nih suaranya. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah baik Bang Romo. Ini Bipang Bang. Oke. Ya gini saya mau nanya aja nih, simple aja. Jadi tadi dengan tema yang dibahas tema malam ini terkait apakah salah mencatat kata Allah ribuan kali dalam terjemahannya. Pertanyaan saya simple Bang. Hasil dari webinar yang Abang ikuti tadi, bagaimana kesepakatannya, kemudian target waktu perubahan atau revisi kalimat Allah tadi menjadi kalimat yang lain, itu kapan pelaksanaannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi terjadi kegaduhan di negeri kita ini, agar masing-masing ajaran agama ini memiliki ketetapan tersendiri gitu kan. Dan saya sepakat dengan Bang Romualdo. Sejak awal sudah saya bilang saya sepakat, karena saya sering ketemu Bang Romualdo kan di Zoom Muslim. Artinya Bang Romualdo ini berdasarkan sisi akademis dan saintis. Sedangkan mohon maaf kalau Pujangga berdasarkan asumsi dan asal bunyi aja. Dengan demikian, pertanyaan saya adalah kapan pelaksanaan dan target waktu dalam perubahan revisi penggantian nama Allah tadi, sehingga tidak lagi terjadi kegaduhan di dalam ajaran. Terima kasih Bang Romualdo, moderator. Ya, terima kasih. Silakan Romo. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Terima kasih. Jadi jawabnya itu terus terang saya nggak tahu ya. Pada saat saya bertanya jawab dengan Pak Anwarcin sebagai Kepala Penerjemah LAI, dia tidak menjelaskan kapan ini targetnya akan direvisi lalu akan disebar ke masyarakat. Itu tidak disampaikan. Beliau hanya menyampaikan ini akan segera direvisi. Nah, segeranya itu saya pikir hanya berapa bulan gitu. Tapi kan ini mau 1 tahun kan, di April, sekarang ini udah Januari ini gitu kan. Jadi kalau ini saran saya ya, saya sudah sempat sampaikan ini kepada teman-teman Muslim ya. Untuk mempercepat ini atau memperjelas ini, saudara bisa mengundang ya rekan-rekan admin lah di sini ya, misalnya Kak Handi bisa ya mengundang penerjemah LAI, masuk ke websitenya mereka, di situ ada tuh alamat emailnya, lalu ini aja kontak ke mereka untuk diundang Zoom gitu. Nanti saya sebagai narasumber juga berdiskusi seperti ini dengan tema yang sama seperti ini. Nanti kita tanyakan bareng-bareng. Ya, kalau ini sudah beberapa kali ya
digaungkan ya, mereka bisa diundang seperti ini beberapa kali, mereka akan tambah sadar gitu. Ya, tambah sadar dan akhirnya mempercepat terjadinya revisi tersebut. Tapi kalau sekarang, ini mohon maaf nih ya, di dalam PUEBI, di dalam peraturan umum ejaan bahasa Indonesia itu tidak ada klausal ya yang mencatat salah menerjemahkan didenda ya kurungan 1 tahun atau denda 5 juta rupiah per kata, itu nggak ada aturannya gitu ya. Jadi kalau mau salah menerjemahkan ya nggak ada hukumannya ya, palingan cuma ya yang kritik-kritik aja seperti Romo Aldo gitu. Jadi bagi orang yang memang tidak berniat ya, untuk melaksanakan apa perkataannya ya akan santai aja gitu. Nggak ada yang push, tidak ada yang mendorong. Jadi kalau misalnya kita ya saudara-saudara di sini mencoba mengundang mereka gitu dan mereka hadir, kita bisa push ya, kita bisa dorong sama-sama ya. Ini kajian akademisi ya, dan mereka juga akhirnya bisa sadar kan, oke ya, ternyata ada juga orang Kristen ya yang tahu tata bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan ini dan punya motivasi baik ya dalam mengkritisi supaya terjemahan ini menjadi terjemahan bahasa Indonesia yang baik. Begitu, brother. Ya, siap Bang. Jadi sarannya cukup bagus, nanti teman-teman admin Zoom juga bisa mengundang mereka. Karena kalau kita bicara akademisi atau ilmiah, setiap satu kesalahan kalimat itu biasanya disegerakan dalam revisi kan, Bang Romo ya, agar jangan sampai kesalahan-kesalahan apa yang lalu terulang. Kalau kita bicara sisi ilmiah atau akademisi itu langsung secepatnya untuk segera merevisi. Dengan begitu ya Bang Romo ya. Kalau kita bicara ada sisi akademisi atau ilmiah, itu pasti segera langsung merevisi. Tapi kalau kita bicara pada sisi organisasi atau semacam kelembagaan, itu entah apa yang menyebabkan mereka jadi melambatkan waktu revisinya itu sendiri. Mungkin begitu ya Bang Romo ya. Iya. Atau undang juga misalnya ya teman-teman dari Buddha, dari Hindu ya, supaya dari mereka juga bisa kita tanya gitu ya, arti Allah itu buat mereka apa gitu kan, supaya ada pandangan ya dari sisi yang berbeda gitu kan. Kalau kita tanyanya ke Kristen ya, yang dari kecil itu belajarnya sama LAI tanpa mempelajari tata bahasa Indonesia, mereka akan ngotot-ngototan belain LAI gitu. Padahal LAI-nya sendiri udah ngaku salah gitu, makanya saya heran juga. Ya. Oke. Jadi mungkin itu masukan buat teman-teman admin JCC aja, Bang, untuk biar nanti kita coba nanti undang mereka aja saran masukannya. Mungkin terima kasih Bang Moderator, Pak Ustadz Juma dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, kita akan upayakan itu. Ya, insya Allah secepatnya akan kami upayakan. Semoga saja dengan channel-channel yang banyak ini, penonton ribuan ini yang nonton, semoga saja salah satu pengurus Lembaga Alkitab Indonesia yang beralamat di Keramat Raya, Jakarta, ya bisa mendengarkan ini, ya kami bisa undang webinar, diskusi, ada Romo Aldo, dan kita juga di sini ada yang bisa ngerti bahasa Hebrew dan seterusnya gitu ya. Baik. Kembali ke teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, saya lagi dulu ya. Silakan. Ya. Bang Romo, ingat saya. Selamat malam. Ya, malam. Sebetulnya apa yang saya tanyakan udah diduluin ya sama Bang Bipang tuh tadi. Tapi ya itu beda lagi mungkin saya pertanyaannya ya sekarang nih. Ada tambahan pertanyaannya. Saya tanyakan kepada Anda, di dalam Alkitab Anda atau Kristen tidak mengenalkan nama Allah gitu di bahasa Ibrani dan Yunani kuno kan? Makanya Anda tidak mau mencampur adukan ya gitu Mas Romo. Itu kan? Iya benar. Betul kan Mas Romo? Iya. Makanya saya dari dulu juga mendukung sekali
apa gagasan Anda. Karena tidak mungkin kalau tuh misalkan apa tuh namanya Allah itu dicampur adukan, tidak mungkin ada perdebatan karena punya Allah tersendiri, Tuhan tersendiri. Islam punya Allah, mereka juga punya Yahweh atau siapapun itu gitu kan. Jadi tidak akan ada kegaduhan seperti itu. Makanya itu saya tanya juga apa yang ditanyakan sama Pak Bipang, kapan terrealisasinya gitu. Saya dukung 100% gitu Mas Romo. Gitu. Silakan Mas. Ya, semoga itu terwujud segera ya. Amin. Kalau nggak diwujudkan, berarti beliau ini melakukan pembohongan secara publik. Yeah. Karena webinar itu memang webinar ya, cuma kan itu diposting di dalam ini ya, channelnya LAI ya, dan siapapun bisa mengakses, bisa menontonnya sekarang di YouTube gitu. Yang hadir di situ ada puluhan umat Kristen gitu. Jadi kalau saya yang bicara seperti itu, ya saya akan lakukan gitu. Kalau enggak saya melakukan pembohongan publik dong gitu. Ya, betul, dan itu jelas-jelas kok gitu. Saya bilang salahnya itu karena memang tidak sesuai sama KBBI dan PUBI gitu kan. Yeah. Nah, begitu ditanya nih sama moderatornya salahnya di mana contohnya gitu ya, saya kasih tahu kok gitu kan. Titik komanya aja tuh salah gitu loh. Jadi LAI ini kalau saudara baca ya, sebelum tanda kutip ya, itu titik 2. Budi berbicara kepada ibunya. Selamat pagi, Bu. Nah, selamat pagi, Ibu itu kan tanda kutip ya. Di dalam tanda kutip. Nah, sebelum itu harusnya koma. Tapi sama LAI jadi dibikin Dirubah, titik ya. 2 gitu kan. Nah, ini udah salah gitu. Ya kan? Terus LAI juga salah selain tanda bacanya yang banyak salah ya. Juga enggak ini loh kata-kata baku dan non baku itu nggak bisa bedain gitu. Istri dengan istri ya, mesbah sama masbah gitu. Nah kayak begitu ya, harusnya diambil kata yang baku. Nah itu saya kasih contoh gitu. Dan di dalam buku terjemahan saya ya itu revisi Injil Matiusnya LAI itu saya udah kasih tahu gitu salah-salahnya itu di mana ya dan bagaimana memperbaikinya. Jadi Mas Romo ini sudah meneliti betul-betul dari kata-kata dari bahasanya sampai ke titik koma sekalipun itu Mas Romo itu udah meneliti ya sehingga berani sekali gitu untuk merevisinya gitu kan. Iya. Ini kan waktu saya diminta sama teman-teman datang ke webinarnya, memang bukan sebagai narasumber gitu. Saya diundang aja. Ya, Romualdo, kamu tuh sering bicara sama Kristen lah, sama Islam lah. Coba kamu hadapi tuh langsung LAI gitu kan. Lah, saya ngadepin LAI ini, saya datang sendiri kok ke kantornya, saya diskusi di sana. Oke, saya bilang. Kalau memang ini ya udah saya ikut webinarnya. Oh, waktu saya juga ada pada saat itu. Dan pada saat saya diskusi baik-baik, Pak Anwartin itu orang yang baik, akademisi juga. Dan sebagai seorang akademisi ya, dia tahu gitu kan, oh ternyata memang terjemahannya itu belum sesuai sama PUEBI dan KBBI gitu. Nah, dia pada saat dia menjelaskan ya, ada kesalahan dalam sisi historik. Dia bilang kayak gini, TBLAI itu pada saat diluncurkan, diedarkan ke masyarakat ya, EYD itu belum ada. Nah, saya nggak mau terlalu menyoroti gitu kan, karena itu kan publik gitu kan. Jadi saya kalau misalnya saya mengkritisi dia gitu kan, di saat itu saya seperti mencoreng wajahnya sendiri gitu kan di hadapan para muridnya, kan nggak enak gitu. Padahal itu salah gitu. Kenapa? Karena EYD itu 1972 ada. Sudah ada itu tata bahasa Indonesia. Nah, TBLAI ya, terjemahan baru LAI itu munculnya 1974. Jadi ada selisih 2 tahun. Seharusnya ya yang namanya TBLAI ini dia harus mengacu kepada EYD dulu gitu.
ejaan yang disempurnakan. Ini kayak gimana nih titik komanya, kapan dia huruf besar, kapan dia huruf kecil, kapan dia miring gitu. Nah, pada saat Elai menulis nih, Eloi Eloi lama sabatahni, itu huruf tegak. Seharusnya menurut EYD itu miring. Kenapa? Karena itu bahasa asing yang dimuat di dalam terjemahan. Gitu. Kalau saya menulis ya di dalam literatur yang saya baca, yang saya tulis gini ya, artikel yang saya tulis, la ilaha illallah, itu saya tulis itu ya dalam huruf Latin, tapi saya miring gitu. Karena itulah aturan di dalam PWBI, di dalam EYD seperti itu. Nah ini kan nggak ngerti kan, makanya saya kasih tahu supaya dia hasil terimanya jadi lebih baik. Jadi kita ya tunggu aja ya, berpikir positif aja. Iya. Ya, oke. Kalau begitu nanti tadi juga siapa tadi saya dengar tuh Pujangga itu nggak mengerti. Itu Anda ini, Mas Romo ini mau ada. Nggak usah dipancing ntar ngomong lagi dia. Bentar. Itu apa namanya orang mau jadi apa? Menerapkan keadilan. Menerapkan keadilan itu di dalam syariat Islam menempatkan pada tempatnya gitu kan. Menempatkan pada tempat jangan sampai jadi tidak adil gitu. Kenapa jadi tidak adil? Karena dicampur adukan. Oke. Begitu. Ya. Berbagi ya sama teman yang lainnya. Oke, siap. Ya. Baik, Terima kasih, Mas Romo. Silakan dilanjut. Ya, oke, makasih. Ya, sama-sama. Yang lain sebelum ke Bang Nyuma ada yang mau bertanya? Ya, saya Bang Hendi. Silakan. Malam Romo. Nah, saya baru gabung di Zoom ini ya. Mungkin pertanyaan saya kurang akademik nih. Perkenalkan nama dari mana Bang? Saya Afki Jakarta. Ya. Pertanyaan saya kurang akademik mungkin. Apakah dulu masa penjajahan Belanda Kristen menggunakan nama Allah untuk misi misionaris? Terima kasih. Jawabnya adalah iya, ya, karena orang-orang Belanda ya itu pada saat menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu tinggi lalu bahasa Melayu rendah itu dibantu sama saudara-saudara Muslim dalam menerjemahkan. Salah satunya adalah Kiai Haji Mansur Abdullah, gitu. Jadi kalau saudara-saudara baca ya website yang tadi saya perlihatkan ya, di situ kan ada berbagai dokumen Alkitab Melayu tinggi, Melayu rendah. Atau kalau saudara-saudara dekat sama Salemba di Jakarta Pusat, kantornya LAI, saudara-saudara bisa main ke sana. Saudara bisa berkunjung ke museumnya untuk melihat dokumen-dokumen kuno ini. Nah, di sana memang dijelaskan, ya kita lihat, kita baca sendiri ya. Kalau istilah-istilah Islam itu banyak yang masuk ke dalam dokumen bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah. Contohnya apa? Assalamualaikum ada, Ka'bah ada, masjid ada, terus nama-nama Islam sampai Sulaiman ditulis Nabi Sulaiman gitu. Padahal di teks aslinya tuh nggak ada tuh profet ya, Nabi itu nggak ada, tapi di situ ditulis Nabi Sulaiman gitu. Nah ini ada ya, kita harus ngelihatnya dari sisi positif ya. Yang penting adalah ini ada terjemahannya. Walaupun terjemahannya ini memang banyak yang kurang tepat gitu ya. Nah ini kan diperbaiki dari waktu ke waktu ya. Jadi Hindia Belanda itu memberikan tongkat estafet kepada saudara-saudara LAI itu 9 Februari 1954 gitu. Jadi tim LAI ini setelah Indonesia berdiri baru mereka terima tongkat estafet untuk menerjemahkan. Nah, pada saat mereka lihat loh, ini banyak istilah-istilah Islam di sini ada ya di dalam terjemahan ini, lalu mereka hilangkan di dalam terjemahan lama. Mereka udah hilangkan, tapi masih mempertahankan ini nih nama Allah ini nih mereka masih pertahankan gitu. Tuhan Allah, itu banyak banget gitu. Ya, ada ribuan. Jadi makanya ya. Ini sudah berlangsung 3 generasi ya,
saya berharap ya dengan dukungan teman-teman di sini juga ya, jangan sampai generasi keempat ini masih ada nih seperti ini nih. Gitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Romo, Iya, halo. ya silakan siapa? Ya, dari Deka, Dekar di mana? dari Tapanuli. Ya, silakan. Jadi begini Bang, jadi kalau memang betul itu istilahnya di dalam kitab itu mengatakan Allah, jadi maksudnya apa salahnya di situ? Pertanyaannya ke arah mana ini? Ke saya atau siapa? Halo. Enggak, maksud saya ini pertanyaannya ini kan ini di kitab Injil begitu ya. Maksudnya kalau Allah juga di situ diterangkan nama Allah, maksudnya bagaimana? Kalau memang betul begitu dalam kitab Injil itu. Bapak bertanya ke saya atau ke siapa? Ini termasuk ke Muslim ini masuk ini. Jadi ke Muslim dulu yang menjawab ya. Bisa diulangi lagi pertanyaan, diperjelas Mas. Maksudnya begini, kalau benar itu Allah juga nama Allah di kitab Injil, bagaimana maksudnya? Kalau memang itu betul bagaimana? Apakah disalahkan apa bagaimana? Anda Muslim apa Kristen Bang? Saya Islam. Bang Juma bisa? Ya. Baik. Jadi seorang Muslim kemudian bertanya, apakah salah kalau di dalam Injil tertulis nama Allah? Tidak salah. Kalau di dalam Injil, ya, kalau sahabat saya tanya Injil, yaitu kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa, kemudian disebutkan nama Allah di dalamnya, itu tidak salah. Yang jadi salah kemudian adalah kalau perjanjian baru, kitabnya sahabat kita Kristen, ada nama Allah untuk kemudian mereka gunakan menunjukkan kepada apa yang mereka sembah atau apa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Di awal tadi saya sudah mengutarakan. Saya tambahkan lagi dalilnya. Dalam surah Al-A'raf misalnya ayat 54. Inna rabbakumullah. Di situ ada dua objek. Inna sesungguhnya. Rabbakum. Tuhanmu. Lalu dikatakan apa? Allah adalah Allah. Berarti Tuhan yang ada di dalam ajaran agama Islam adalah Allah. Nah, sahabat Kristen coba Anda tanya, apakah Tuhan di dalam iman mereka adalah Allah? Tentu mereka akan menjawab tidak. Terus buat apa nama Allah itu ada di dalam kitab Anda? Kan itu yang jadi masalah. Inna rabbakumullahu alladhina khalaqas samawati wal ard. Tanya kepada orang Kristen. Tanya kepada mereka, apakah Anda beriman bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah? Mereka pasti tidak mereka mengatakan tidak. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa. Coba aja tanya. Pasti mereka mengatakan seperti itu. Atau paling tidak mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Yahweh. Jadi salah kemudian ketika hari ini kitab mereka diterjemahkan nama Tuhan mereka itu dengan penyebutan Allah. Salah. Yeah. Maka karena itulah kemudian kalau di sini ada Romo Aldo yang paham benar tentang tentang saya tahunya beliau ini tahu bahasa Ibrani. Maksudnya begini. Di dalamnya saya Jangan begini. dipotong dulu Bang, jangan dipotong dulu biar dijelaskan narasumber ya. Maksudnya biar dapat ya sabar ini. Dulu, jangan dipotong dulu, biar Bang Juma kelarin dulu. Silakan Bang Juma. Enggak, maksud yang saya pahamkan tidak begitu. Begini Bang maksudnya. Jadi, halo? Maksudnya halo? Apa Bang?
Maksudnya signal Anda nggak bagus. Oke, lanjut aja Bang Juma, signalnya nggak bagus. Silakan. Lanjutlah Bang, lanjut. Oke. Nah, sedikit saya mengambil apa yang ada di dalam Yesaya 42 ya, nomor 8 misalnya. Ani merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Ani Yotefafe atau Yahweh. Hu merujuk kepada apa? Kepada Yahweh itu sendiri. Baru dia katakan apa? Semi, itulah namaku. Nah sekarang kalau misalnya kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang diterangkan kemudian di situ? Di dalam Yesaya 42 nomor 8. Nanti coba kita tanya sama Romo Aldo. Ini menyebut nama atau menyebut... Iya Bang, maksudku begini kan Bang. Aduh, jangan dipotong dulu Bang. Biar narasumber dulu, ini live loh. Nah ini sebentar lagi Bang ya. Maksudnya begini Bang. Kalau memang betul itu di kitab Injil itu ada nama Allah, kan begitu. Berarti mereka kan memasukkan nama Allah itu kepada kitab, kan begitu. Kan begitu. Oh dia nggak ngerti Injil ini seperti apa. Bang Juma lanjut Bang Juma, udah paham maksudnya. Silakan. Ya sekali lagi Bang saya katakan, kalau Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam ada nama Allah di dalamnya, itu tak masalah. Sekarang apakah abang yakin bahwa kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, surah Paulus itu adalah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Maksudnya enggak begitu Bang, maksud saya mereka kan memasukkan juga itu. Berarti begini maksudnya, mereka memasukkan nama Allah itu di dalam kitab itu, kan begitu. Jadi Allah itu kan tidak berubah, nama Allah itu kan tidak berubah namanya itu. Tapi kan mereka ini mereka rubah artinya, kan begitu. Artinya kebenaran nama Allah itu tetap benar, kan begitu maksudku ini. Nama Allah itu tetap benar. Soal orang itu merubah arti Allah itu kan tidak masalah. Maksud saya itu saya pertanyakan. Oh nggak bisa begitu Bang. Sekarang itu Bang, tunggu. Saya katakan sama abang dulu. Ya. Benar nggak kalau saya mengatakan Allah anak? Ya. Benar nggak? Sebagai seorang Muslim, begini, Bang. Dengar dulu, sebagai seorang Muslim, apakah Anda terima ketika Allah itu punya anak? Jawab dulu. Berarti, kalau teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Udah Anda ditanya nggak nyambung, Anda standby dulu. Coba dengarkan begini, saya dulu Bang. Maksudnya kita Muslim ini Bang. Begini Bang. Ya. Maksudnya saya kurang yakin kalau Anda adalah Muslim. Saya tidak yakin kalau Anda adalah Muslim. Saya tidak yakin. Dioten. Saya tidak yakin kalau Anda adalah Muslim. Dengarkan dulu abang biar yakin aku ya, Islam ya. Dengarkan dulu lah. Ya. Anda Muslim apa enggak? Burung beo saya juga di rumah bisa begitu loh Bang. Tunggu dulu, saya cuma mau tahu sama Anda ini. Orang-orang Kristen dengar dulu Bang, please. Maksudnya bisa nggak dengar saya dulu? Di-mute dulu itu. Ini orang diskusi biasa kok, Anda ini nggak mau diatur. Silakan Bang Juma. Oke, sabar dulu. Orang di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan laqad kafaral ladzina qalu. Kan itu sudah ada dalam Al-Quran. Kalau Anda Muslim, terus kemudian Anda mengiyakan orang itu mengatakan Allah punya anak gitu. Anda mengatakan itu tidak salah. Maksudnya tidak. Tolong jangan di-mute Maksudnya dulu. begini Bang, Beri yang saya dia berbicara. itu nama Allah itu kan tetap Allah, kan begitu. Nama Allah itu tetap betul. Allah, kan begitu. Nama abang ini siapa? Nama abang saya ini siapa nama abang? Siapa namanya ini Bang Handi, orang ini? Pilka, namanya Pilka. Siapa?
Dilka, boleh nggak nama abang itu saya pakai untuk ayam saya di rumah? Boleh nggak? Bentar, ini sepertinya koneksinya Delka ini putus nyambung. Boleh nggak nama Delka saya pakai untuk kucing saya yang di rumah? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Itu tidak menghargai abang. Nah sekarang di kitab teman Kristen dikatakan. Iya bang. Maksudnya begini bang ya. Jadi kalau abang tidak berpendapat dengan saya tidak apa. Tapi kalau memang nama Allah itu tetap Allah, kan itu benar juga itu. Memang benar, nama Allah itu tetap Allah. Betul itu bang. Masalahnya sekarang, di dalam konsepnya teman Kristen, Allah itu punya anak. Disebutlah mereka dengan anak Allah, anak Allah. Harusnya mereka itu menyebutnya anak Theos, atau anak Yahweh, atau anak Elohim. Tapi dia sebut anak Allah. Mau? Sopan itu kedengarannya. Allah punya anak. Kalau mereka mendudukkan nama Allah itu pada tempatnya, tidak masalah. Ini masalahnya Allah punya anak. Coba. Sebagai muslim tentu Anda akan memahami itu. Makanya di Islam, kita di Islam, kalau Anda muslim, sahabatku, kan sudah jelas kaidahnya. Inna rabbakumullah. Coba. Jadi Tuhan itu disebut dengan sebutan Rabb. Allah itu adalah nama Allah itu sendiri. Nama pribadinya. Bukan gelar, tapi nama pribadinya. Inna rabbakumullah. Maka diterangkan lagi kepada surat Taha nomor 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Nah sekarang teman Kristen menggunakan kata Allah dengan perspektif ada Allah lain, ada Tuhan lain, berupa anak, berupa roh. Anda mau? Ini sebenarnya yang harus kita dudukkan. Kalau teman Kristen mengatakan Yahweh punya anak atau Theos punya anak, loh apa urusannya dengan kita? Kan tidak ada urusannya dengan kita. Atau mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika Yesus menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada masalah kalau yang mereka tunjuk itu adalah Allah. Jadi saya tanya dulu abang. Jadi sebentar, Mas Juma, tahan dulu ya. Berarti salah. Sebentar, Mas Delka, apakah Dia koneksinya bermasalah? Dia sama saya. Sebentar. Ini Mas Delka koneksinya diperbaiki dulu ya, karena kamu tuh lalit nggak nyambung. Sudah dijelaskan dengan terang benderang oleh Mas Juma, tapi sepertinya koneksi dari Mas Delka ini nggak bagus ya. Apa yang diterangkan oleh Mas Juma nggak ditangkap. Saya lihat audionya ini. Jadi pindah geser ke lokasi yang bagus, biar keterangannya Mas Juma bisa kamu tangkap dengan jelas. Kalau begini Mas Juma menerangkan berkali-kali, kamu nggak nyambung bukan karena nggak ngerti. Karena koneksimu, karena di sini terdeteksi koneksimu kuning. Ya, oke Mas Delka ya. Cari lokasi yang bagus. Kalau sudah bagus, baru gabung ke sini lagi. Oke, Mas Juma, silakan dilanjut. Iya, halo. Ya kan nggak nyambung kan dia? Nggak nyambung dia. Ya udah tak mute dulu dia. Silakan Mas Juma. Silakan Mas Juma. Oke. Sahabat Delka, suara saya kedengaran bagus Bang? Ini jelas suaranya jelas. Oke, tolong jelaskan kepada saya. Iya. Di mana sisi kebenarannya ketika di dalam sebuah kitab diimani Allah punya anak. Coba. Dia begini, bukan saya katakan Allah itu beranak. Mustahil Allah itu beranak. Allah itu adanya tidak bermula dan tidak berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala maha kekal sekekal-kekalnya. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Itu jelas di dalam Islam. Oke. Terus bagaimana pandangan Anda dengan sebuah kitab yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak? Itu kan salah kalau begitu. Ini yang saya apa masalahnya?
Yang saya tanyakan nama-nama itu, nama Allah itu kan tetap murni namanya itu, tetap Allah kan begitu. Aduh Bang, Tapi iya. kalau di dalam artinya itu Bang, kalau kan sudah saya bilang, kalau artinya itu dibedakan orang itu kan salah mereka, kan sudah saya katakan. Tapi kemurnian namanya itu ada tetap kan begitu. Iya Bang, kalau Abang panjang umur, saya juga panjang umur sampai miliaran tahun ke depan, tidak masalah. Abang akan menjelaskan kepada generasi berikutnya dengan konsep Anda. Saya juga demikian. Masalahnya Abang besok pagi belum tentu Abang masih hidup. Bagaimana dengan generasi kita berikutnya yang tidak bisa memisahkan antara Tuhannya kita dengan Tuhannya Kristen? Jadi di dalam kitabnya mereka diterangkan bahwa Tuhan punya anak, Yesus itu adalah anak Allah. Mau? Jadi begini Bang ya. Jadi Anda ini coba tanggapi apa yang saya katakan. Jangan Anda membawa pendapat Anda. Saya narasumber. Apa yang saya utarakan coba Anda uraikan apa yang saya paparkan. Jangan Anda bawa ilmu Anda ke sini. Kan sudah saya katakan. Saya katakan kepada Anda sekali lagi. Bagaimana pemahaman Anda ketika dikatakan Yesus itu adalah anaknya Allah? Coba. Iya. Ini jaringan kurang bagus. Kurang jaringan nih bagus nih Bang. Ya udah kalau nggak bagus jangan dipaksakan. Bang Su, sedikit lagi Bang Su. Silakan. Biar orang ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Coba gini Bang. Coba gini. Mana yang benar? Mana yang benar? Yesus adalah anak Allah atau Yesus adalah anak Theos? Mana yang benar? Satu pun tidak benar itu. Dia nggak ada teologi sini, nggak ngerti. Anda nggak ngerti. Percuma dia nggak ada ilmu teologis. Yang mana yang saya tanya dulu. Kitabnya Kristen itu harusnya yang mana yang benar ditulisnya? Yesus anak Yahweh atau Yesus anak Allah? Mana yang harusnya benar? Sudah saya katakan satu pun tidak benar itu. Bagaimana pula Tuhan? Nah, terus jadi harusnya kitabnya Kristen itu berbunyi apa? Yesus itu sebagai anaknya siapa menurut Anda? Seharusnya kalau Yesus itu bukan Tuhan begitu saja. Enggak, ini kitabnya orang, Pak. Jangan kita rubah konsepnya. Ini kitabnya orang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Sebagai Muslim, kita arahkan mereka menggantikan sebagai anaknya siapa di situ? Iya. Anaknya siapa harusnya? Aku kalau masalah itu saya tidak mau masuk ke sana, Bang. Nah, ini sekarang saya tanya sama Abang. Di dalam kitabnya teman kita Kristen, Bang, di situ dituliskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anda mau? Setuju itu? Jadi kita nggak sependapat ini, Bang. Maksud saya gini Mas Delka, Mas Matahan ya. Jadi mereka itu mempergunakan kata-kata Allah itu untuk apa? Untuk memurtadkan, untuk mengabulkan keimanan kita yang muslim-muslim awam dalam rangka bingkai misionaris. Sampai di sini paham? Berarti gini Bang. Makanya kami di sini berdiskusi dengan orang-orang Kristen, menyarankan agar saudara-saudara kita yang Kristen ini menggunakan bahasa aslinya. Ya Bang, berarti begini Bang ya, kalau nama Allah itu tadi salah berarti ya. Loh, nama Allah tidak salah, tetapi mereka menggunakan nama Allah untuk dalam rangka misionaris. Saya pertanyakan, nama itu saya pertanyakan. Iya, nama itu tetap di Injil Allah tidak ada yang salah. Tetapi saudara-saudara kita yang Kristen mempergunakan nama Allah itu untuk kepentingan agama mereka. Dalam rangka apa? Mengelabui, memurtadkan, mencoba mengalihkan keimanan kita dengan kata-kata Allah. Jadi begini Bang ya, saya kira dari mulai Nabi Adam. Iya, itu kita nggak usah ke Nabi Adam Mas ya, nggak usah ke Nabi Adam. Ini dalam rangka kita berdiskusi dengan Romo Aldo agar Romo Aldo dan teman-temannya itu, Romo Aldo malah nggak setuju kata-kata Allah itu agar dipakai nama yang aslinya, dan kita yang Muslim itu malah mendukung. Halo, boleh teman-teman Kristen memakai bahasa aslinya gitu loh. Pak Romo boleh bertanya? Pak Romo. Udah,
karena Anda saya nilai untuk masalah teologi dan lain sebagainya masih perlu belajar lagi ya Mas Dilka ya. Jadi disimak saja agar Anda tidak mempermalukan diri Anda sendiri. Itu ya saya harapkan. Boleh bertanya Pak Romo sekali? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya batasi karena ini nanti akan melebar kemana-mana. Pengertian dia dengan pengertian kita di sini tidak sinkron. Jadi Mas Delka perlu belajar lagi. Assalamualaikum. Udah, saya cukupkan di sini ya. Kalau kita udah, saya taruh di waiting room ini. Pak De, silakan Mas Juma. Boleh jelasin abangku sedikit abangku. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Tolong Mas Juma dipertegas lagi tentang saudara kita Delka tadi itu. Ya, sedikit tambahan informasi. Kemarin sudah kita tes dengan bacaan Al-Qur'an. Nadanya bagus dan lain sebagainya. Yang sementara ini saya anggap dia sebagai seorang muslim sementara ini ya. Karena terlihat orang muslim yang cuma bisa melihat ke dalam, tetapi tidak bisa melihat konteks seluruhan globalnya. Apa yang terjadi di polemik di Indonesia ini mengenai dua agama ini. Dia si Delka tidak bisa melihat itu. Kemampuannya saya nilai sementara ini belum bisa mengetahui seluruhnya. Kita maklumi aja Mas Juma. Dan untuk itu tolong dikoreksi, dipertegas lagi tentang kata-kata Allah yang dipakai oleh orang Kristen. Silakan Mas Juma. Baik Bang. Jadi kalau yang tadi itu ya saudara siapa namanya? Delka. Iya, kalau dia mengatakan bahwa nama Allah itu nama Allah itu adalah nama yang benar, itu tidak salah. Apaan sih? Sebentar Mas Juma, ini ada yang mic-nya kebuka. Mas Dadan tolong di-mute mic-nya, yang tidak berkepentingan tolong di-mute sendiri agar diskusi di sini tidak terganggu oleh suara-suara yang tidak sengaja masuk. Dadan tolong di-mute sendiri mic-nya. Oh, ya lanjut Mas Juma. Ya, jadi bukannya apa-apa kawannya Delka ya. Bukan masalah kita mau ngotot-ngototan, enggak. Kita hanya ingin mendudukkan perkara ini dengan baik gitu loh. Ya, saya minta maaf kalau saya katakan saya curiga Anda bukan muslim, ya harus saya katakan itu. Karena kenapa? Ya, bukankah di dalam Al-Qur'an sendiri menerangkan itu? Laqad kafaral ladina. Nah, itu sudah jangan itu kaidah, itu nggak bisa ditawar-tawar itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa tidak salah nama Allah itu. Iya, nama Allah itu tidak salah memang. Tapi coba saya kasih lihat Anda ya. Di dalam Matius 4 nomor 6 atau Matius 4 nomor 3 atau di dalam kitabnya orang Kristen lah kalau Anda nggak belajar tentang kitab itu. Di situ diterangkan iblis berkata. Iblis loh yang berkata. Jika engkau adalah anak Allah. Coba. Itu gimana ceritanya tuh? Coba. Jika engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari puncak bangunan ini ke bawah. Karena ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau di sini disebutkan, jika engkau adalah anak Yahweh, atau jika engkau adalah anak Tuhan, atau engkau adalah anak Elohim, tidak ada masalah. Itu iman sahabat kita. Satu, menurut mereka, termasuk Romo Aldo yang hadir hari ini, penamaan kata Allah itu keliru. Kalau ahli saja di kalangan mereka mengatakan itu keliru, kenapa Anda yang Muslim justru mengiyakan bahwa itu tidak salah? Yang kedua, kalau di situ sudah bukan nama Allah, kita umat Islam, Allah itu sudah final. Itu nama pribadi Allah. Tidak boleh diganggu-gugat itu. Dan kalau diganggu-gugat digunakan pada tempat yang salah, itu penghinaan, penistaan. Kenapa saya katakan penistaan? Karena di dalam original teks bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, itu tidak ada kata Allah. Tidak ada kata itu. Sehingga janganlah digunakan, karena itu melukai hati saudaramu sendiri umat Islam. Dikatakan dalam
kitabnya umat Islam, Allah tidak beranak. Lalu kemudian muncul kitab teman Kristen, jika engkau adalah anak Allah. Ini kan penghinaan, penistaan sebenarnya. Apa salahnya kalau kita arahkan lembaga kitab mereka untuk merevisi, merubah merubah kata Allah itu ke dalam pemahaman yang sesungguhnya di dalam iman mereka. Apa buktinya bahwa itu hanya merupakan penghinaan? Mereka tidak membaca Allah, apalagi Allah, tetapi dikatakan Allah. Ya. Cobalah gunakan Ya, betul. analisa sederhana itu. Gunakan itu dulu. Ya, jadi ini bukan kita mau menang, harus menggunakan nama Allah kita, bukan. Kita membantu teman Kristen supaya mereka tersadarkan menyebut nama Tuhan mereka yang harus mereka sucikan, yang harus mereka puji. Demikian juga kita umat Islam. Itu loh niatannya. Jangan Anda bikin kacau lagi, ya. Ya, Belajar saya lagi setuju. nanti Setuju Pak Ustadz telepon. ya. Iya Bang. Oke. Makasih Bang. Lanjut yang lain. Silakan. Ya, makasih Mas Zulma. Sebelum ke yang lain ya, untuk Mas Rizky dan screen LRI, sebentar ditunggu dulu, nanti saya gilir ya. Silakan Mas Aldo untuk menambahkan dari kata-kata Mas Zulma tadi. Silakan. Iya, saya tuh sering diskusi sama teman-teman Kristen ya. Saya tanya ke mereka gitu ya. Kalau orang Yahudi itu kan bilang YHWH itu nyebutnya kan Hashem gitu kan, atau Adonai. Nah itu kan orang Yahudi yang bukan Kristen ya, yang nggak percaya Yesus itu Mesias. Nah saya tanya gitu, di abad 1 Yahudi Kristen itu menyebut YHWH Maria, tahu nggak? Itu banyak yang belum tahu gitu. Jadi kalau di dalam naskah Aramaiknya, YHWH itu dicatat menjadi MRYA. Saya pernah berdiskusi ini sama Pak Ustadz Menakem Ali, ya teman saya di Surabaya. Ya, beliau juga tahu kan ya bahasa-bahasa kuno, bahasa Aramaik seperti ini. Beliau tuh tahu gitu, Maria gitu, Maria Allaha. Kalau di dalam Ibraninya ya YHWH Elohim ya. Tapi justru ya teman-teman Kristen itu baru sedikit yang tahu ini. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari bahasa Aramaik itu dengan baik. Gitu. Metoknya itu belajarnya di Yunani gitu. Kalau di Yunani nama YHWH itu nggak ada memang. Itu yang jadi kendala. Ya, jadi kalau Muslim kan jelas ya kan, nama Tuhan Allah. Allah ada di mana? Di Quran, di hadis juga ada, gitu. Nah tapi kalau YHWH itu nggak ada gitu di dalam kitab PB yang Yunani nggak ada. Nah ini yang jadi kekurangan sih kalau saya perhatikan gitu ya di dalam literatur Kristen. Makanya begitu saya share yang Aramaik gitu, banyak yang kaget gitu, dan banyak yang tertarik juga sebenarnya. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mas Aldo. Untuk selanjutnya, siapa ini yang Hendres? Mas Rizky ya? Assalamualaikum. Sebentar, Mas Rizky? Ya Pak De, saya Pak De. Ya, suaranya agak kebesaran dikit Mas. Oke, siap Pak De. Oke, siap. Pak De, saya Oke, lanjut. boleh minta dipin nggak Pak De ini layar saya Pak De? Soalnya saya ini pakai handphone ini. Jadi nggak bisa share biar jelas karena saya pakai data ini. Nah, Mas Aldo sama Bang Juma pasti seneng kalau saya yang jelasin. Halo Mure, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Lanjut deh. Bentar, kita pin ya. Udah saya pin. Iya. Yang lainnya bisa lihat. Saya tadi yang jadi permasalahan ya tadi Bang siapa ya namanya dari Tapanuli tadi itu yang saya lupa namanya siapa itu. Nah, ini yang jadi pokok permasalahan gini Bang, kenapa kita menolak gitu loh bahwa kita yang Muslim menolak bahwa ada kata Allah dalam terjemahan Alkitab ya. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayatnya ketiga. Nah ini nih, ngeblur nggak ya? Oh nggak ngeblur. Di situ dikatakan janganlah ada padamu Allah-Allah lain. Allah. Janganlah ada Allah-Allah lain.
Sedangkan Allah itu cuma satu. Kiri Mas, kurang ke kiri, geser ke kiri. Oh, kurang ke kiri. Nah, itu betul. Nah, itu. Di sini dikatakan dalam Keluaran pasal berapa ini? Ke-20 ya. Pasal ke-20 ayat ketiga, janganlah ada padamu Allah-Allah lain. Ini menyakiti kami yang muslim. Karena kenapa? Dalam perspektif kami Allah itu satu. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat tegas itu. Satu. Gitu loh. Nah, permasalahannya saudara-saudara Kristen memaknai kata Allah ini bukan sebagai proper name, itu yang jadi masalah. Mereka menganggapnya sebuah generic name atau gelar. Itu mungkin abang yang dari Tapanuli itu yang perlu abang ketahui gitu loh. Atau mungkin abang masih menyaksikan di YouTube ya. Seperti itu. Itu jadi permasalahannya bagi kita gitu loh. Bukan masalah kata Allah salah atau enggak. Yang jadi masalah ketika kata Allah dipahami salah, itu yang jadi sakit hati kita gitu loh. Karena kenapa? Kita yang muslim mengimani Allah itu adalah proper name dan dia satu. Itu. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Dan juga dia satu. Tidak beranak gitu loh. Dan dia satu. Ehad, ahad, satu gitu loh. Nah di sini dikatakan janganlah ada padamu Allah-Allah lain. Berarti Allahnya banyak jadinya. Itu menyakiti kita gitu ya, seperti itu. Nah, seringkali saudara-saudara yang Kristen ini yang pengennya pakai kata Allah mendadak ke Arab-Araban kalau membahas ini. Nah, mari saya bukakan kamus Arab. Ini ada di layar saya, di kamus Arab. Namanya Al-Munjid fil Lughal wal Alam namanya. Kita buka di halaman ke-16 di sini. Jadi kalau kita bicara sebuah kata, saya setuju dengan Bang Aldo, dengan Mas Aldo. Mas Aldo kalau ngomongin bahasa itu rujukannya bukan kitab suci tapi kamus, setuju saya itu. Nah di sini dijelaskan ada kata Allah ini, terlihat ya, ini saya tunjuk agak kecil ya, terlihat ini kata kamus Al-Mujid ya. Gimana Pak Dik? Terlihat kok ya, terlihat ya. Di sini ada kata Allah, penjelasannya di bawahnya, Ismu al-Zat, suatu nama zat artinya. Penjelasan kata Allah itu Ismu al-Zat, nama suatu zat. Al-wajibul wujud, yang maha ada, yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah itu penjelasan secara tata bahasa. Jadi Allah itu bukan sebuah generic name tapi proper name. Kita bicara kamus kalau mau ngomongin kata gitu loh. Dan dalam kamus Arab Al-Munjid fil Lughah wal Alam ini bukan karyanya orang Islam, tapi ini karyanya orang Kristen dari kalangan kaum Jesuit, Katolik Jesuit dari Beirut, Lebanon, atau Yasui dalam bahasa Arab. Namanya siapa? Namanya Bapak Louis Makluf al-Yasui dengan Bapak Bernard Totellini al-Yasui. Nah, jadi ini juga penegasan juga buat saudara-saudara yang Kristen, ketika mau membela harus ada kata Allah dalam terjemahan Alkitab yang ini nih, yang TB ini ya, ada kata Allah, mendadak tadinya benci Arab langsung mendadak ke Arab-Araban. Masalahnya perspektif dalam bahasa Arab dan Kristen Arab memaknai Allah itu generik apa bukan? Jawabannya bukan. Jadi kalau kamu mau pakai kata Allah, ya mau nggak mau, rubah dulu mindset kamu. Allah itu adalah proper name, bukan generic name, nggak masalah. Karena kenapa? Ini saya tunjukkan lagi. Di dalam kamus bahasa Arab, yang dibuat oleh Bapak gereja ya, oleh petinggi-petinggi gereja, salah satu petinggi gereja ada 2 orang di Beirut, Lebanon, itu mengatakan, yang membuat kamus ini nih ya, itu mengatakan bahwa Allah itu Ismu al-Zat al-Wajibul Wujud. Gitu loh. Adalah suatu nama zat yang maha ada, yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Ketika sudah pakai kata ismu, itu konteksnya bukan generic name, tapi itu proper name gitu. Jadi yang mendadak sok ngarab-ngaraban gitu kan, yang pegangannya Yunani, kalau kata Bang Aldo ya literasi Yunani gitu kan, mendadak Arab-Araban, pelajari dulu dalam bahasa Arab Allah itu apa, nama pribadi atau generic name. Nah silakan beli kamus ini nih. Nah kalau masih nggak paham-paham juga, saran saya beli juga kamus ini, nggak usah dibaca. Ya, ini dipotong-potong, masukin blender, kasih air, minum. Bahasa apa tuh ya? Kayak gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya ketularan Bang Cuma ini. Jadinya kayak gitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada yang hand raise, Mas Nasbul. Mas Nasbul, dibuka mic-nya. Assalamualaikum.
Ya, sebentar ya. Ini soalnya ada yang hand raise yang mau bicara, tolong hand raise. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Nasbul, hand raise itu tadi. Oke. Sekarang silakan Mas Rusda Harahap SHMH, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya syukur alhamdulillah saya bisa ketemu di channel ini. Saya sudah 6 bulan mau ketemu bicara dengan Bang Juma dan teman-teman. Mulai dari masalah CKT itu saya terus lain tapi tidak bisa masuk. Nama saya asli itu Rusda Harahap, sama-sama orang Tapanuli juga ya kayak tadi. Saya adalah Muslim, tamatan pesantren 7 tahun. Moderator, saya sampaikan memang kalau saya mengkaji di tafsir Jalalain itu dari dulu, ya memang bahwa nama Allah itu ya Allah. Tetapi kenapa ada di dalam Alkitab itu atau di kitab Barnabas itu? Di Barnabas itu ada Allah, tulisan Allah. Karena di Tapanuli itu banyak kitab Barnabas. Saya sampaikan. Sebelumnya saya tinggal saat ini adalah di Riau ya. Saya kasih tahu jelas-jelas. Dan bahwa sering saya bertanya kepada Buya itu dulu, kenapa ada di dalam Injil mereka itu ada nama Allah? Iya, di Injil mereka itu ada Allah. Karena mereka itu adalah Tuhan mereka itu Allah. Karena mereka lah yang menyimpangkan bahwa Allah itu beranak. Itu kata Buya itu dulu. Tetapi kita tidak mengkaji itu. Dan pada hakikatnya saya adalah, yang intinya saya adalah keberatan bahwa ada di situ kalimatnya. Kalau tidak ada asal mausul daripada Kristen itu. Tetapi kalau ajaran daripada Isa, Nabi Isa itu adalah ada kalimat Allah. Terima kasih, moderator, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari saudara kita Rusda Harahap. Untuk selanjutnya mungkin Mas Juma mau menambahkan? Monggo Mas Juma. Saya sedikit aja Bang, terkait dengan yang diutarakan oleh sahabat kita tadi ya. Itu betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitabnya Nabi Isa alaihissalam atau kitabnya Nabi Musa alaihissalam, ya jelas kita harus mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah. Dan nama Allah itu adalah nama satu-satunya yang disebut kemudian dalam Al-Quran sebagai pemilik sifat. Itulah Allah. Makanya diterangkan inna rabbakumullah. Jelas di situ berbicara mengenai dua objek, Tuhan dan juga Allah. Kan begitu. Nah, terkait dengan apa yang diterangkan Allah kemudian, ya, tidak mungkin ketika dia mengatakan bahwa tidak mengutus seorang rasul selain dengan menggunakan bahasa kaumnya, nama Allah itu tidak mungkin berubah. Mau dalam bahasa manapun tetap aja itu namanya tetap Allah. Seperti misalnya Mr. Black. Begitu datang ke Indonesia berubah namanya Pak Hitam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetap aja nama itu yang akan dia sanding. Karena itulah kemudian kalau kita berbicara mengenai kitabnya nabi-nabi terdahulu, mau tidak mau, ya kita harus mengakui meski kita tidak pernah melihat kitab itu, bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Karena itulah kemudian kita minta kepada sahabat Kristen untuk ayo kita bahu-membahu. Bagaimana kemudian memberikan masukan terhadap lembaga kitab Indonesia supaya nama Allah itu diangkat dari kitabnya teman Kristen kemudian diganti dengan nama yang mereka imani gitu. Kan mereka punya perjanjian lama. Perjanjian lama itu mungkin mereka pahami dari bahasa Ibrani. Nah, di situ mungkin ada nama Tuhan. Gunakanlah nama Tuhan itu. Ya, ini ya. Ini aku tadi kan. Ya. Iya. Terusin aja Mas Juma. Ini nggak bisa orang ini diajak on diskusi. Oke, silakan Mas Juma. Iya. Terusin. Nah, sekarang begini loh.
Mungkin saudara saya Romo Aldo bisa jelaskan sedikit tentang Yesaya 42 nomor 8, Bang. Saya pribadi butuh ilmu dari Abang untuk Abang jelaskan data yang ada dalam Yesaya 42 nomor 8 Halo, itu. Bang Juma. Ya. Silakan. Bang Juma. Iya. Ya nggak usah ditanggapi Mas. Jadi Enggak, ini sekali Bang ya. Maksudnya begini Bang ya. Bisa bicara nih. Ya, Bang, silakan Bang. Kita kasih kesempatan satu kali, Bang. Silakan. keluar masuk kayak ingus ini. Romo Aldo masih ada? Masih ada. Oh iya, kalau begitu Ya, saya sudah 42 2 jam setengah ya, 2 jam setengah. Mungkin Mas Aldo bisa lah merangkai dan memberikan poin di sini apa yang tadi kita bicarakan dan apa yang ada di sini. Mas Aldo dipersilakan untuk menyimpulkan dan menarik sebuah pelajaran di sini. Monggo, Mas Aldo. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas undangan kesempatan saya untuk share ya di kesempatan yang baik ini ya untuk menjelaskan tentang kesalahan terjemahan LAI yang mencatut banyak atau ribuan nama Allah di dalam terjemahannya ya. Jadi itu adalah suatu kesalahan yang saya pikir bukan kesalahan minor tapi merupakan kesalahan mayor ya. Kesalahan yang cukup fatal karena memang tidak mengindahkan kaidah tata bahasa Indonesia dan tidak mengindahkan kamus resmi di Indonesia seperti yang dilakukan oleh para penerjemah yang lain gitu. Saya sarankan kepada umat Kristen ya, selain membaca terjemahan dari LAI, baca juga yang aslinya mungkin yang Aramaik Inggris gitu ya, atau paling tidak yang Yunani Inggris. Itu lebih baik lah daripada terjemahan LAI. Kalau bisa terjemahan LAI ini jadikan referensi kelima, referensi keenam. Untuk saudara-saudara Muslim ya, terus gaungkan ini ya, karena memang ini perlu edukasi ya. Umat Kristen ini perlu edukasi, perlu shock terapi gitu ya. Jadi selain saya dan teman-teman Kristen lain yang udah sadar terus memberikan edukasi dari Muslim juga bisa memberikan ini ya berupa wadah-wadah diskusi seperti ini ya. Terus saya juga udah berikan saran tadi ya, dedengkotnya itu ya, tim LAI-nya itu sendiri yang diundang ke sini supaya sama-sama sadar gitu, sama-sama tahu kan. Kalau tim LAI-nya gitu, terus saya atau yang lain gitu duduk sama-sama dalam suatu forum narasi sebagai narasumber gitu kan. Nah, nanti akan lebih jelas lagi gitu. Nah, karena seringkali ya saya ketemu sama penerjemah LAI itu hanya bukan di dalam forum yang ini sebagai narasumber gitu. Ya, saya ketemu di kantornya gitu kan, saya ketemu di waktu saya diskusi, setelah selesai diskusi baru tuh ada yang nyamperin saya, ternyata dia salah seorang penerjemah LAI gitu. Nah, ada baiknya ini ada di dalam suatu forum yang resmi gitu kan, undang aja forum seperti ini ya. Ini kan akan ada rekamannya sehingga ini bagus gitu sebagai sarana edukasi baik itu ke Kristen maupun ke Muslim. Saya pikir itu aja penutup dari saya. Kalau ada kata-kata saya halo baru mau boleh bertanya. Ya, baik. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, saya sama sekali tidak bermaksud apa-apa ya. Kalau ada tim penerjemah LAI yang menonton ini juga saya tidak bermaksud untuk mendeskreditkan atau memandang rendah ya. Ya, rekan-rekan ya. Ini adalah suatu bentuk masukan yang positif supaya terjemahan LAI kedepannya menjadi lebih baik. Itu aja dari saya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum buat rekan-rekan.
Oke, makasih. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Oke. Terima kasih. Makasih Romualdo telah memberikan semacam edukasi buat kita semua ya, semoga bermanfaat. Saya beri kesempatan ke Bang Juma untuk penekanan 1 menit 2 menit, silakan Bang Juma. Baik, makasih Bang. Jadi sekali lagi saya katakan ya, ucapan terima kasih kepada Romualdo yang begitu sedia untuk memberikan waktu, meluruskan semua apa yang harusnya memang terjadi, yaitu bahwa Lembaga Kitab Indonesia itu harus mendudukkan terjemahan daripada penamaan dari Tuhan yang menjadi sumber kemudian penerjemahannya itulah yang harus menjadi acuan. Bukan kemudian mayoritas agama penduduknya beragama apa yang menjadi acuan penerjemahan dalam penamaan nama Tuhan. Saya kira begitu ya. Terus kemudian kepada sahabat-sahabat Kristen yang saya hormati, yang saya hargai di luar sana, saya minta maaf ya untuk yang kesekian kalinya. Bukannya saya itu menyalahkan dalam arti kata bahwa ini hanya mau kalah dan menang, bukan. Yang pertama adalah sahabat saya itu mengimani perjanjian lama. Di situ ada seruan untuk memuliakan nama. Berarti Anda harus paham betul bahwa ada nama yang harus dipahami, yang harus dipuji, yang harus disanjung, yang harus dimuliakan dan harus dihormati. Sebutlah nama itu, agungkan nama itu. Jangan kemudian merembet ke nama Allah, karena nama Allah itu adalah hak daripada umat Islam itu sendiri. Karena di dalam kitab kami itu sangat jelas seperti apa yang saya uraikan tadi, itu sudah final itu. Tidak boleh kemudian ada penggunaan kata Allah ditujukan kepada makhluk. Seperti Yesus anak Allah dan seterusnya. Karena di kitab kami, sahabatku itu dikatakan Allah itu tidak punya anak, gitu loh. Sementara kalau Anda merubah kata Allah di dalamnya menjadi Yahweh, menjadi Elohim atau apapun itu kan tidak merusak akidah agama Anda. Malah justru mengukuhkan keimanan Anda, kan gitu. Membuktikan bahwa antara pengajaran Yudaism dengan Kristen itu ada kesinambungan. Kalau larinya ke anak Allah atau anak Allah, itu malah larinya ke Islam. Harusnya anak Adonai atau anak Elohim. Nah, itu baru Kristen ini betul adalah ajaran yang benar-benar merupakan pelanjut tongkat estafet dari pengajaran para nabi Bani Israel. Kalau sekarang kan Anda kehilangan arah gitu loh. Dibilang dari ajaran tongkat estafet dari Yahudi, tapi kitabnya malah ke Islam-Islaman. Nah, ini yang harus diluruskan gitu. Sehingga tidak terjadi lagi perdebatan hanya karena nama Allah. Tapi mungkin kita bisa berdialog dengan materi-materi yang lain gitu. Seperti yang diterangkan Moreres kita di sakit memang ya, diterangkan kepada Allah lain, itu artinya sangat-sangat tolonglah ya supaya kita saling menghargai satu sama lain. Artinya Kristen tidak akan kekurangan satu apapun kalau tidak lagi menggunakan kata Allah. Kristen tidak akan pudar, Kristen tidak akan kekurangan marwah, Kristen akan tidak kekurangan pengikut ketika nama Allah itu tidak lagi digunakan. Nah, sementara kami umat Islam harus mendudukkan dan menegakkan nama Allah itu. Innani anallah la ilaha illa ana wa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Itu final di dalam iman kami. Bahwa Tuhan itu adalah Allah, tidak ada sembahan selain daripada Allah. Itu pemahaman kami. Saya kira demikian sahabat-sahabat, terima kasih. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Adapun kebenaran yang dituangkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salam satu Tuhan. Baik, terima kasih Mas Juma untuk closingnya ataupun penekanannya di sini, ya. Di sini kita akan bergeser ke sesi yang selanjutnya. Saya harapkan Mas Juma jangan kemana-mana dulu, karena ini penting ya. Bentar. Ini kita akan membicarakan sesi pertemuan kita dengan Saudara YP yang mana mewakili Saudara Hussein. Nanti kita bicarakan secara internal, masalah teknikal
kita akan berdebat ataupun berdiskusi lah, bukan berdebat ya, berdiskusi dengan saudara Husain yang ada di Irak gitu. Nanti kita akan minta bantuan Mas Alwan ya untuk mentranslasinya. Oke, Iwan Villa semua, karena kita dibatasi oleh waktu dan ini sudah berlangsung 2,5 jam, saya kira sudah cukup, dan semoga saja apa yang kami sajikan di JCC bisa mencerahkan kita semua, baik dari Muslim maupun dari Kristen, bahwa bahasa itu harus yang benar dan dikembalikan ke bahasa aslinya sehingga tidak menimbulkan konflik di antara dua agama ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang live tolong ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silen yang live dimatikan. Bentar ya. Selamat malam Mas JP.